Kehangatan itu seperti apa bapak ibunya gitu loh, bapak ibu. Ya, oke. Kemudian kedekatan itu fisik, ayah. Kedekatan itu seperti dipeluk gitu ayah ya, dipeluk. Jadi kalau dia bilang, ayah boleh nggak aku meluk ayah? Ayah, dia nggak butuh pelukan lama, ayah. Gini aja cukup udah gitu ya. Ayah nggak usah bilang bentar ya capek gitu, nggak usah ya. Cuma gini doang, udah selesai tuh ya. Kemudian dia butuh kelekatan. Kelekatan itu psikologis sifatnya ya. Anak-anak umur segini ayah, dia sok tahu ya. Ayah pulang dari bekerja, kas dia bilang gitu, ayah capek ya, ayah capek ya, pulang kerjanya ayah capek ya. Nggak usah seriusin ayah. Nggak usah ayah jawab gini, qadarullah, beginilah nasibnya. Gitu aja nggak usah, nggak ngerti juga anak-anak usia itu. Gitu ya, nggak usah ngomong gitu, nggak usah curhat. Ayah bilang apa, ayah capek. Ya Allah lah gitu, makasih ya, Allah udah peduli sama ayah, udah empati sama ayah, udah selesai. Itu namanya kelekatan. Secara psikologis gitu ayah. Kemudian yang paling penting lagi itu ayah adalah untuk menghebatkan yang tiga ini, namanya keterikatan dan keterlibatan. Ini dua ini sambung menyambung ayah. Kalau ada anak ayah bilang, ya ini legonya hebat banget loh ya, ini legonya enak banget gitu. Kalau ayah keterikatan, ayah dari jauh bilang gitu, ya nak alhamdulillah hebat ya gitu. Itu nggak cukup buat anak usia dini. Apa yang cukupnya? Tambah satu lagi namanya keterlibatan. Ayah datang, ayah pegang aja legonya, wah hebat apa? Itu ayah tinggal, udah selesai. Cukup bagi anak usia dini. Karena apa tadi yang kita perjuangkan? Apa ya namanya? Self image, citra diri. Itu ayah. Gitu. Baik ayah, sebenarnya usia ini PIC-nya adalah ibu. Usia 0 sampai sekitar 2 tahun itu adalah PIC-nya ibu sebenarnya. Tugas ayah yang paling utama adalah membuat ibu ini, istri kita itu safe secara fisik dan secure secara psikologis. Ini tugas ayah, tugas kita tuh ayah. Jadi jangan sampai ada istri kita bilang kita pulang, bang, asmanya udah kambuh tuh. Jangan sampai. Adik, jangan sampai asma kambuh, jangan sampai. Gitu ya, Pak. Kontrakan bang, jangan sampai gitu, ayah gitu. Itu dia nggak secure. Ya. Kemudian kalau kita dekat sama dia, itu dia gitu bang. Apa dia nggak merasa aman gitu secara fisik? Anda berarti ini kita nggak menunaikan tugas kita sebagai seorang suami. Jadi pastikanlah istri di usia anak masuk 7 tahun safe secara fisik ayah. Jangan sampai dia mikir beli beras kapan atau apa gitu, makannya apa, jangan. Kalau dia bilang bang, baru kita pulang dia bilang bang, beras kita habis bang. Nah tugas kita ayah, oke, aku keluar lagi. Udah jam 11:30 malam bang, nggak apa-apa. Cara laki-laki masuk surga memang begitu deh, gitu ya. Gitu ayah gitu. Jangan udah ini bang, beras habis bang. Gimana ya dek? Ya Allah gimana nih caranya gitu. Cara kita adalah kita keluar. Kemana abang cari 11:30 malam di Duri ini? Cari kemana dek? Aku yakinkan, aku pastikan jam 12 aku pulang aku dapat beras. Tapi nggak usah urusan sama polsek lah. Jadi ya yang lurus-lurus aja. Ayah, kemudian kenapa kita bicara soal kelekatan di usia ini adalah karena, nah ini yang menurut amat saya kita harus juga agak bicara sedikit serius. Jadi ayah, Allah memberikan amanah kepada kita itu tidak hanya urusan fisik, tidak hanya urusan ngasih makan anak, gitu ya. Jadi Allah memberikan amanah kepada kita itu ada 5 amanah, gitu ya. Satu amanahnya amanah fisik. Inilah sebabnya kenapa ayah dengan istri berusaha keras betul untuk menjaga membawa sesuatu pulang itu yang dipastikan halal dan baik. Gitu Pak. Ya karena urusannya habis. Anak saya ayah Irwan, makanan saya nggak ngaruh tuh, anak saya nggak akan terlihat di usia dini ayah. Terlihatnya nanti di usia baliknya nih. Ada 7.500 kepala keluarga muslim di Amerika Serikat. Alhamdulillah saya ikutlah dalam penelitian itu. Separuh-separuh itu kita teliti gini ya, 3.000 separuhnya itu adalah bapak dan ibu yang punya anak usia dini dan transisi, nggak peduli dengan persoalan halal dan haram.
Jadi uang yang dibawa pulang atau apa dia nggak peduli. Separuhnya lagi adalah suami dan istri yang sangat peduli dengan persoalan itu. Penelitiannya bukan setahun 2 tahun ya. Penelitiannya sampai dia umur sekitar 13-14 tahun. Dari usia ini ayah usia 5, 4, 5, 7 sampai ke sini. Hasilnya ayah, anak dengan ayah dan ibu yang peduli persoalan apa yang dimakan yang membesarkan fisik anaknya, itu kecenderungannya secara kepribadiannya lurus ayah. Kalaupun ada yang bermasalah dia gampang balik. Tapi separuhnya ini yang tadi saya sebutkan itu pasti banyak masalah dari penelitian yang diterapkan. Karena itulah ayah saya yakin betul ayah dengan ibu memastikan betul yang mengalir ke dalam jantung anak kita, ke dalam darah anak kita itu lewat makanan yang kita cari itu kita pastikan betul dalam keadaan halal dan baik. Itu amanah ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah ternyata amanah berikutnya tidak hanya soal fisik, tapi amanah berikutnya adalah spiritual ayah. Jadi kalau ada ayah mengatakan, istri mengatakan, Mas, abang nanti anak abang sudah umur 7 tahun, abang contohkan ke dia bagaimana seorang muslim itu, laki-laki muslim itu beribadah seperti apa. Abang jangan sampai nggak sholat subuh, abang jangan sampai nggak apa gitu baca Al-Quran dan lain-lain. Itu amanahnya adalah amanah spiritual ya. Saya ceritakan sedikit tentang tahap perkembangannya. 7 tahun, umur 7 tahun, terutama anak laki-laki, ini puncak perkembangan spiritual anak laki-laki. Di usia ini anak laki-laki, Allah mudahkan dia mengerti mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Tugasnya ayah apa? Allah kasih fasilitas nih, kotak-kotaknya ayah fasilitas. Anak sudah mulai ini kanan, ini kiri, ini atas, ini bawah, ini depan, ini belakang. Apa tugas ayah secara spiritual? Ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram, ini halal. Ini baik, ini tidak baik. Nah, ayah saya bantulah di beberapa lembaga negara. Salah satu saya bantu di lembaga urusan dengan korupsi. Penelitian kami kenapa orang Indonesia itu banyak kecenderungan korupsi. Salah satunya adalah karena persoalan ini. Saya contoh. Ini saya seorang ayah. Saya lagi ngetik. Ini minum saya di sini. Anak saya lagi lari-lari main-main, terus kemudian dia haus. Dia datang ke meja saya, dia ambil minum saya. Kalau terjadi itu sekali, 2 kali, 3 kali, itu tidak internalize kepada pribadiannya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau ini saya biarkan terus dan terjadi lebih dari 15 kali, dalam penelitian kami dipastikan Bapak sedang membina koruptor besar kelak kemudian hari. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau dia ambil minum kita, kalau umur 7 tahun, 6 sampai 7 tahun, perempuan tuh agak maju ya, umur 5 tahun. Dia ambil minum itu, ayah urus nih. Ayah urus. Ayah pegang, maaf ya bang, maaf ya nak, ini minum siapa? Minumnya ayah. Kalau minum ayah gimana nak? Aku harus izin sama ayah, karena itu minumnya ayah. Gitu ya. Lebih 15 kali, 20 kali di dalam penelitian kami ini, kecenderungan itu internalize ke dalam diri anak kita ya. Tinggal nanti kita akan jadi pejabat atau menjadi apa, ada kesempatan meledak dia sebagai seorang yang gampang korupsi. Itu sederhananya gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa ayah kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa kita hanya mengurus fisik anak. Udah nggak bisa lagi ya. Hanya agak stres ya. Ini masya Allah sudah break. Gimana kalau Ustaz belinya di situ aja? Bisa diatur. Terima kasih ya. Kita ada coffee break. Sampai spiritual ini ayah. Jadi urusannya 7 tahun apa ayah? 7 tahun ayah sudah mulai urus secara spiritual ayah. Ya, kalau dia makan, dia punya ayah, amin, ayah, ayah nanti hubungan saya dengan anak apa? Justru ayah memenuhi apa yang Allah inginkan di usia 7 tahun. Kalau Allah udah ayah biarkan, berarti ayah nggak melaksanakan apa yang Allah inginkan, gitu Bapak Ibu. Jadi urus itu. Kalau dia makan minum ayah bilang, gitu ya. Tapi nggak usah tegang-tegang. Penelitian di KPK, koruptor kamu nggak usah. Gitu ya. Jadi pegang aja tangannya. Kenapa sih ya? Aku mau nggak boleh minum. Punya siapa nak minum itu? Punyanya ayah. Kalau punya ayah gimana nak? Iya bukan punya aku. Berarti aku izin sama ayah. Ya Bapak Ibu. Sederhana.
Tetapi jangan mengumpulkan hal yang sederhana ini. Nanti ayahnya meledak umur 15-16 tahun. Ayah nangis gitu loh Pak. Kita sudah pergi pagi, pulang sore, pulang malam, habis-habisan nyari uang. Tetapi sebenarnya nanti umur 15-16 tahun kita panen sesuatu yang membuat kita bilang, ya Allah, anak kenapa begini? Adil lah Pak ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Cafe break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Irwan. Bisa diatur ya. Baik ya. Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa Allah mengamanahkan anak kepada kita itu tidak hanya persoalan fisik. Mudah-mudahan sepakat ya. Jadi kalau bilang bahwa saya hanya nyari uang saja, ternyata nggak bisa lagi. Karena ada amanah yang lain yang nanti Allah akan tanya ini. Dia melihat. Jadi Allah nggak tanya ini persoalan bahwa kamu dari mana uang yang kamu bawa pulang itu dari mana dan apa jenisnya. Nggak hanya soal fisik, tapi Allah akan tanya juga soal spiritual. Ada seorang ulama ya, namanya Ustaz Abdullah Nasirullah, ya, menyebutkan bahwa nanti kita, gitu ya, saya sebenarnya merinding nih ngomong ini, takut saya sebenarnya ya. Nanti dia menghisap itu, kita yang paling depan itu kita kan ya, ayah kan yang paling depan itu. Nanti Allah akan tanya, mempertanggungjawabkan anakmu di usia 0 sampai 2 tahun aku berikan ini, apa yang kau berikan, gitu ya. Anakmu di usia 0 sampai 5 tahun aku berikan yang terbaik pendengaran, apa yang kau dengarkan, gitu ya. Gitu ya. Jadi urusannya ternyata tidak hanya soal fisik tapi juga adalah soal spiritual. Nah, spiritual itu ayah tingkatannya ini tahap perkembangan yang pertama 0 sampai 7 tahun. Ya. Puncaknya spiritual anak itu ada di usia 7 tahun. Yang tadi saya sebutkan di mana? Anak di usia 7 tahun, anak laki-laki terutama, dia sudah Allah berikan pengetahuan tentang mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Tinggal kita ngisinya gitu Bapak. Dia sudah bisa membedakan ini kanan, ini kiri. Tugasnya ayah adalah mana baik, mana buruk gitu Bapak Ibu ya. Mana halal, mana haram. Ngerti anak kita? Nggak ngerti ayah, tapi dia diberikan oleh Allah kemampuan menyimpan. Tidak ya? Oke. Nanti ayah ada lagi anak kita di umur 14 tahun 14 atau 15 tahun. Ini puncak perkembangan spiritual nomor 2. Ini paling tinggi deh di usia ini. Nah di usia ini ayah lebih banyak dominannya ayah di usia 14-15 tahun ini. Ayah pastikan anak ayah sholatnya seperti apa, dia suka baca Al-Quran atau tidak, itulah ayah. Kalau anak perempuan ayah pastikan dia berusaha untuk menutup auratnya dan lain-lain. Ya. Lewat dari umur ini gimana ayah Iwan secara spiritual? Lewat 15 tahun ayah mau secara spiritual, secara emosional, intelektual, biasanya umur ini itu kita nggak banyak lagi kita bisa lakukan terhadap anak kita. Karena segala sesuatu yang ayah nggak lakukan di usia yang terbaik, di sini susah untuk menerapkannya. Jadi 15 tahun ke atas itu, ini saat kita panen ya ayah. Kalau ayah mau panen anak ayah, dari apa yang ayah lakukan di usia ini, panennya di usia 15 tahun. Jadi kalau ayah bilang, mau anak saya pengennya anak soleh dan soleh, belum bisa ya, umur 7 tahun, 8 tahun belum bisa ya. Ayah masih banyak ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Sampai secara ilmu keayahan 14 ini kita menyebutnya restrukturisasi yang kedua. Jadi maksudnya restrukturisasi itu adalah ada yang salah-salah di anak ayah 0, 14 tahun, 15 tahun, ayah masih dimungkinkan untuk merubahnya, gitu ya. Kalau di usia 15 tahun ke atas mungkin untuk merubahnya mungkin sekali, tapi butuh effort yang luar biasa. Apa effort yang luar biasanya ayah? Anak umur 15 tahun secara fitrah dia udah gak dekat dengan ayah. Betul ayah? Ayah punya anak 15 tahun ke atas. Saya pengalaman ayah, saya anak 3, cucu 3 ayah. Saya ngomong dengan anak saya umur 15 tahun, Bang, menurut ayah bagusnya gini. Dia dengan tenangnya bilang, enggak, menurut temanku gak gitu ayah. Temennya. Saya pernah emosi, saya bilang sama anak saya, yang ngasih jajan kamu tuh siapa? Gitu loh Bapak Ibu. Apa-apa teman kenapa itu fitrah ya? Ayah kita dulu umur 15 tahun gitu ayah. Patokan kita tidak lagi orang tua kita, tidak lagi ayah kita, tidak lagi bapak kita, tidak lagi ibu kita, tapi patokan kita adalah
teman sebaya kita gitu ya. Iya ya. Jadi kalau ayah nggak sempat melakukan ini terbaik di usia ini, ayah butuh effort yang luar biasa untuk membayar hutang yang ayah hutangkan di usia ini. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ayah apa? Hutang soal bonding di usia ini. Nanti anak 15 tahun ke atas dia bondingnya sama orang lain. Itulah yang disebutkan oleh BKKBN. Ayah, BKKBN resmi BKKBN menyebutkan bahwa anak perempuan di Indonesia yang usia 16 tahun sampai umur 19-20 tahun yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan 16 sampai 19-20 tahun jumlahnya 63% ya. 63%. Jadi kalau ada anak perempuan kita kumpul umur 16, 19, 20 tahun di ruangan ini 100 orang, dipastikan sekitar 60 orang sudah gak perawan sebenarnya. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah usia ini yang tadi kita bahas, dia nggak dapatkan kehangatan, bapak ibunya sering bertengkar, dia nggak dapatkan kedekatan, dia nggak dapatkan kedekatan gitu ayah. Dia dulu nggak pernah dipeluk, dia nggak pernah dipuji, nggak pernah dihargai di usia-usianya yang tadi saya sebutkan itu. Ya, sehingga apa? Modal kosong inilah yang masuk bawa ke sini. Umur 15-16 tahun terakhir ayah, sekitar beberapa bulan yang lalu saya nanganin kasus ini. Ada anak perempuan kelas 2 SMA yang saya sebut tadi itu bermasalah dengan ayahnya. Ayahnya segala sesuatu kebutuhan fisik, kebutuhan apa, ayahnya bilang gitu ya. Tapi dia nggak dapatkan cinta ayahnya gitu. Dia nggak dapatkan, nggak bisa ngomong ayahnya, aku boleh nggak ngomong sebentar. Dia nggak dapatkan ayahnya bilang, oh ya gimana nak? Oh gitu ya nak. Dia nggak dapatkan ayah yang seperti itu. Jadi ayah dia pergilah suatu hari, nggak ada sopirnya di rumah tuh nggak datang karena sakit. Dia pergi ke sekolah, nunggu di halte ya. Di halte, dia nunggu di halte, datanglah seorang laki-laki yang agak lebih tua dari dia. Dia kelas 2 SMA, anak perempuan. Datang anak laki-laki ini, kemudian anak laki-laki duduk samping dia, terus melihat terus ke matanya anak perempuan ini. Anak perempuan tuh bilang, kenapa sih ngeliat-ngeliat ke aku? Aku nggak suka gitu. Aku bilang kan bapakku. Dia bilang bapakku. Aku bilang kan sama polisi. Kau bilang aja sama polisi. Aku bilang kan sama orang sekampung. Kau bilang sama orang sekampung. Anak laki-laki terus melihat ke mata anak perempuan. Hampir setengah jam anak laki-laki ini bilang, maaf ya kenapa aku ngelihat matamu hampir setengah jam, karena sepanjang hidupku aku nggak pernah melihat mata seindah mata kamu. Marah anak perempuan ini, marah. Tapi ayah, ada yang mengalir lembut di dalam badannya itu ayah. Apa itu? Yang dia gak pernah dapatkan itu dari ayah. Gitu ya. Hari itu dia marah. Tapi besoknya dia datang lagi, nunggu di halte itu ayah. Dia nunggu di halte, datang lagi laki-laki ini. Singkat cerita, mereka kemudian berkenalan dan kemudian melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Hamillah anak perempuan ini, anak laki-laki gak jelas kemana. Akhirnya dia hamil. Bapak ibunya marah. Nah saya dulu udah sama Kak Seto ditugasin, kamu dampingin anak ini supaya jangan ada kekerasan gitu. Saya bilang, Mbak, kenapa sih Mbak? Hanya karena orang laki-laki itu bilang bahwa mata Mbak itu mata yang tak pernah dilihat, mata yang indah tak pernah dilihat selama hidup dia, Mbak bisa nyerahin itu ke semuanya kepada laki-laki itu. Dia bilang sama saya, harusnya kalimat itu bokap gue yang ngomong sama gue, gitu loh Bapak. Harusnya bapakku yang ngomong sama saya kalimat itu, ayah. Kalau anak perempuan ayah itu berdiri di sini, itu di dalam anak perempuan kita itu ada 10 ruangan. 10 ruangan. Bagian di sini namanya ruangan laving ya. Dan 10 ruangan itu, terutama ruangan laving, itu bagi dia sebenarnya nggak boleh ada laki-laki yang lain kecuali ayahnya untuk masuk ruangan laving ini. Dan laki-laki itu masuk ruangan laving itu ya. Selesai sudah anak perempuan. Nah itu peristiwanya di sini ya. 15 tahun ke bawah ini. Makanya saya bilang sama ayah tadi, ayah kalau ayah mau panen umur 15 tahun, fight di usianya. Habis-habisan di usianya. Kalau ayah capek di usianya. Kalau ayah datang ke sekolah ayam, saya serius sekolah alam. Ayah bilang saya serius menurut anak saya, sekolah alam juga harus serius. Pegang tangan sekolah alam. Karena kita bisanya fightnya di usia ini. Gitu ya. Nah baik. Ayat yang ketiga adalah persoalan intelektual.
Ini juga amanah yang Allah berikan kepada kita. Otaknya anak, perkembangan kognisinya anak. Kalau anak ayah 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 9 tahun, ayah, kalau dia ada masalah, ayah mungkin akan mengatakan, ya aku gimana ya, bagusnya gimana gitu. Ayah mungkin segera bantu tuh anaknya. Gitu ya. Tapi kalau anak ayah umurnya 9 tahun ke atas, 9, 10, 11 seperti yang kita bahas tadi pagi, kalau dia bilang, ya aku boleh gak gini ya. Kalau secara intelektual, ayah gak usah selesaikan. Karena ayah sudah harus berubah, nangani anak umur 9 tahun, 10 tahun ke atas. Ayah harus berubah menjadi seorang coach. Gitu ayah. Menjadi seorang pelatih. Kalau pelatih itu gak boleh menyelesaikan masalah. Kalau pelatih itu membimbing anak kita menyelesaikan masalah. Gitu ayah. Kalau coach itu ayah, ada masalah, anak takut, anak kita takut, hadapkan dia, bimbing dia untuk menemui ketakutan itu. Itu umur 9 sampai 10 tahun sampai ke atas. Namanya program Akil Balik ya. Jadi kalau ayah misalnya anak umur 9 sampai 10 tahun, dia bilang, ya aku tadi dibully sama teman-teman. Kalau anak ayah 9 sampai 10 tahun, ayah jangan bilang nanti ayah nyelesain. Kalau ayah bilang gitu, ayah khianat dari tahap perkembangan. Karena tahap perkembangan di usia itu, anak sedang Allah mudahkan untuk mampu berpikir, mampu menganalisa, mampu memutuskan. Supaya nanti usia dewasa dia, kalau dia bertemu dengan kekhawatiran, bertemu dengan persoalan, dia gak ada masalah itu ayah. Karena pernah di training sama ayahnya di usia 9, 10, 11, 12, 13 tahun. Gitu ayah. Jadi hadapkan dia di usia itu 9 sampai 10 tahun. Makanya ayah di sekolah alam itu 9-10 tahun ini guru-guru berubah, tidak lagi menjadi as a teacher, tapi as a coach. Berubah menjadi pelatih ayah. Makanya kalau kelas-kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu, kita kalau ayah dengar di sekolah alam itu nyaris gak terdengar suara gurunya. Karena coach itu gak boleh banyak ngomong. Gitu ya. Yang coach banyak nanya aja. Yang banyak berpikir, berbicara itu adalah anak-anak. Kalau sekolah di umur 8 tahun ke bawah, yang ayah sekarang ini anak-anaknya, ini gurunya harus banyak ngomong. Ayah harus banyak ngomong. Jadi kalau punya anak usia transisi, usia SD, PAUD itu, ayah jangan pendiam. Gitu ya. Kalau pendiam gak cocok untuk anak usia PAUD, TK, dan SD. Ayah seperti yang saya contohkan tadi, ayah pulang kerja, kemudian anak ayah TK bilang, ya ayah capek ya, ayah lelah ya. Ayah jangan jawabnya, qadarullah, beginilah takdir, nasib ayah begini. Ada gak cocok ayah? Ya, karena anak butuhnya apa? Dia butuh dua ayah, namanya satu kosakata dan kosa rasa. Dia belajar itu ayah. Kalau ayah bilang, ya Allah nak, makasih anaknya, kamu anak yang peduli sama ayah. Ayah lelah nak, kayak apa? Itu dikumpulkan tuh ayah. Lelah, panik, stres, semua dikumpulkan. Nanti dia akan gunakan di usia 9 tahun ke atas ya. Jadi ayah pernah lihat di televisi di mana gitu ayah. Kalau anak-anak bule itu ditanya, kamu tadi udah apa gitu? Udah panjang banget ceritanya ya. Oh boy, jangan apa gitu. Anak kita kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 5 SD nanya, kamu naik apa ke sekolah? Angkutan kota. Bagaimana angkutan kota? Tahu. Bukan dia gak mau ngomong anak kita ya, dia gak punya banyak kosa kata dan kosa rasa gitu ya. Ya. Baik. Ayah yang milik Allah SWT, kita intelektual sudah ayah, kemudian emosional ini amanahnya adalah ayah membantu mengurus regulasi emosi anak kita, gitu ya. Kalau anak ayah usia 2 tahun ke bawah, ayah kalau dia nangis, ayah 2 tahun 1,5 tahun ke bawah, kalau dia nangis, ayah nggak usah buru-buru ya, karena anak-anak sedang belajar berbahasa dengan cara menangis, gitu ya. Jadi jangan bilang kalau dia nangis jangan gitu, sampai ayah tutup mulutnya, enggak ya, karena dia sedang belajar berbahasa. Yang paling bisa berbahasa itu lewat nangis, gitu ya. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir adalah secara sosial. Ya, ini bagaimana membawa anak-anak. Ayah, ini 5 ini amanah dari Allah SWT. Tugasnya ayah adalah ini ayah. Jadi ayah melatih kalau itu aspek sosial, ayah latih fondasi sosial agar sukses ke masa depan. Kalau sosial itu ayah misalnya apa? Ayah lagi jalan, bawa anak ayah, PAUD, TK, SD, kelas 1, kelas 2, ketemu dengan pengemis.
ayah diem aja dulu sebentar. Kemudian anak bilang ke pengemisnya, lihat gini, itu fitrah tuh ya, fitrah tuh ya, nggak bisa dimungkinin. Dia diam gitu. Ayah jangan diam juga. Ayah bilang, kenapa mas? Gitu. Aku nggak kuat ngelihat nenek itu gitu. Itu saya, itu sedang dia minta fitrah sosialnya. Tolong ayah ceritakan ke aku harus ngapain dengan nenek ini, gitu lah ya. Kalau dia bilang, adik mau apa? Aku boleh nggak ya ngasih uang? Gitu tuh ya. Nanti ayah bilang, ya Allah anak, makasih anak, kamu suka mengempati ke orang. Itu aspek sosial, fitrah sosial, gitu ya. Jadi pembelajaran ini nggak harus di sekolahnya ya. Karena anak PAUD, TK dan SD sebenarnya di sekolah itu hanya stimulasi aja ya. Ayah yang lebih banyak di rumah ngelatihnya dengan ini, ya baik. Karena ketemu dengan pengemis kan nggak ada di sekolah, kecuali waktu penarikan SPP, dan itu juga bukan ngemis, itu kewajiban ayah bayar ke kami gitu ya, gitu ya. Ya, baik. Kemudian apalagi ayah tadi sudah, mudah-mudahan ayah hari ini kita sepakat bahwa potensi fitrah amanah Allah yang 5 ini akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari dia melihat. Sepakat ayah? Mudah-mudahan hari ini kita tidak lagi mengatakan bahwa saya hanya mencari uang saja untuk makan minum anak saya. Enggak lagi gitu ya. Karena Allah akan tanya juga, siapa yang mengajarkan Al-Quran ke anakmu? Apa yang kau perdengarkan anakmu kepada telinga anakmu, terutama di usia yang ayah pegang anak usia sekarang. Gitu ya. Nah, 5 ini mudah-mudahan ayah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa gunakan ini, karena inilah bahagian dari kelekatan ya di usia-usia. Baik ayah. Ini adalah tambahan saja ayah. Ini ketika anak ayah sudah yang anak kelas 1, 2 dan 3 ini perkembangannya ini ayah. Perkembangan kognisinya, pikirannya mulai menyerap, mulai kuat, penjelajahan intelektual, abstraksi, imajinasi. Anak kelas 2, 3 sudah mulai banyak nanya ke ayah. Sudah mulai banyak nanya. Apa aja dia tanya tuh gitu ya, pergi kemana ya? Itu kenapa ya? Ada gambar iklan, itu bapaknya siapa ya gitu. Kadang-kadang kita juga, ya Allah nak, nggak semuanya ayah tahu nak gitu ya, gitu ya. Tapi bagi dia ayah itu adalah sumber yang hebat gitu ayah. Apa aja ditanya. Gambar Kentucky Fried Chicken, itu orang Muslim ya, kenapa nak ada jenggotnya? Gitu loh Pak Ibu. Kita nggak tahu kan ya. Apa aja tanya aja. Siapa namanya gitu ya. Nama tetangga aja kita nggak tahu, apalagi nama bule itu kan Pak Ibu ya. Baik. Jadi ayah yang mulia Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahagian dari fitrah anak kita. Kalau ayah nggak bisa jawab, ayah bilang. Gitu ya. Ayah bilang tadi jangan jawab entar. Ya. Nanti nak sekitar berapa? Hampir di rumah nanti ayah tanya karena ayah nggak tahu. Nanti ayah penuhi gitu ya. Jadi jangan jawab entar karena anak-anak akan tanya terus saya. Gitu ya. Baik. Kemudian ayah anak kelas 1, 2 dan 3 itu mulai berteman, sikap manisnya mulai berkurang. Nah, emosi kita sudah mulai naik nih anak-anak kelas 1, 2, 3 ya. Agak susah diatur. Benar ya? Enggak semanis anak TK. Gitu ya Pak Ibu ya. Kalau kita bilang anak TK di sini ya Bang, nunggu ayah dulu sebentar, dia gini aja tuh anak TK ya. Paling dia gerak-gerak di sini gitu. Tapi anak 1, 2, 3 sumbu kompor kita mulai pendek tuh ya. Gitu. Mulai putus, sumbu kompor kita putus gitu. Anak TK tiba-tiba anak kelas 2 ke 3 kita janjian di sini, dia udah dari sana ya. Gitu ya. Karena emang perkembangannya memang seperti itu. Rasa ingin tahu dia dan lain-lain. Kemudian sosial, dia mulai berteman, fisiknya menonjol dan lain-lain. Nah, apa yang harus kita benahi untuk anak ayah di lower level ini, di usia PAUD, TK, kelas 1, kelas 2? Apa yang harus kita benahi dulu ayah? 1, ayah menyiapkan 3 hal yang paling penting ini ayah. 1, membenahi relasi spiritual kita ayah. Supaya apa? Intinya pengasuhan itu adalah berkah ayah. Teori parenting ayah bisa lupakan. Kurikulum sekolah ayah bisa lupakan. Yang paling ayah nggak boleh hilang itu adalah soal keberkahan. Gitu ayah. Keberkahan itu karena apa? Keberkahan yang kita perjuangkan karena anak miliknya Allah, bukan kita. Kita hanya ketitipan, gitu ya. Anak miliknya Allah, berarti kita harus urus benar betul soal keberkahan dari sang pemilik. Gitu ya. Nah, berarti ayah
menghebatkan anak usia dini itu mau tidak mau, ayah memang berusaha untuk memperbaiki relasi spiritual. Mau nggak mau tuh ya, karena bukan punya kita ya, bukan punya kita. Hati Allah yang punya, gitu apa? Kita ngomong dengan anak supaya bersambung, gitu ayah, itu Allah yang urus, gitu ya. Nggak bisa sehebat apapun komunikasi kita, sehebat apapun pelatihan yang kita berikan, nggak akan bisa kita menjamin bisa nyambung dengan anak kita, nggak bisa. Karena hati miliknya, anak miliknya Allah. Allah yang ngatur disambungkan atau dia sambungkan, gitu ya. Berarti satu adalah benahi rasa spiritual, baik sholat kita, bacaan Al-Quran kita, dan lain-lain, biar Allah memberikan keberkahan. Kemudian ayah membenahi relasi pernikahan, karena di usia PAUD, TK, dan kelas 2 ke bawah, antara pernikahan dengan pengasuhan itu, anak muda sekarang istilahnya bestie ayah. Seperti apa sepasang suami istri mengasuh, nggak jauh lah seperti itulah kualitas pernikahan, gitu ya. Gitu ya. Jadi benahi relasi pernikahan, mudah-mudahan kita lebih banyak akan membenahi relasi spiritual kita. Gitu ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana relasi spiritual? Ini ayah sudah khatam lah, ini saya ulang-ulang saja. Berusaha selalu terhubung, tersambung, dan tergantung kepada Allah semua urusan pernikahan dan pengasuhan. Kalau ada persoalan pernikahan bermasalah pasangan dengan pasangan kita, Bapak Ibu, wah, berselingan ya, Bapak Ibu. Gimana kalau kita sampai Isya ya? Nggak bisa ya? Ya. Kalau ada seorang ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan gini ayah, kalau engkau ada persoalan dengan pernikahan, engkau ada persoalan dengan pasanganmu, persoalan dengan pengasuhanmu, jangan datang dulu kepada konselor, kepada psikolog, psikiater gitu ayah. Nanti setelah itu baru datang. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Kalau kamu ada persoalan dengan pernikahan kamu, bersoal dengan pasangan kamu, bersoal dengan pengasuhan anakmu, kamu ngomong anakmu nggak nyambung, susah diurus soleh kesolehannya dan lain-lain, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi kepada kita nih kepada para ayah, pergilah kamu ke masjid, mengadulah kepada Allah. Itu yang kita sebut dengan relasi spiritual. Jadi kuncinya kita ayah pegang anak di usia PAUD, TK, SD ke bawah ini cuma satu ayah. Ayah nggak mau repot ngurus teori-teori parenting, ayah datang ke masjid, perbaiki relasi spiritual. Kata ulama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, insya Allah akan selesai banyak persoalan pernikahan dan persoalan pengasuhan. Itu ya. Baik. Kemudian membenahi relasi pernikahan itu adalah agar kita sakinah gitu ya. Terhindarlah kita dari pasangan sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa. Jadi kalau orang berpasangan sedunia tapi nggak sesurga, jadi ayah sedunia dia sama gitu ayah, di rumah sama tapi tujuannya udah beda gitu ayah. Atau dia serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Ketemu secara fisik setiap hari, ketemu secara fisik, tapi jiwa udah gak ketemu sebenarnya. Nah ini gak terlalu pas untuk anak-anak yang ada di usia PAUD, TK, dan kelas 2 SD ke bawah. Jadi serumah orang itu, serumah, tapi sebenarnya udah gak sejiwa. Jadi bagaimana mereka melatih pernikahan? Gak ada cara lain, berpura-pura ya. Pura-pura sakinah, pura-pura mawadah, pura-pura bahagia. Ini paling berbahaya buat anak-anak yang di usia itu ayah susah bohong dengan anak usia 0-7 tahun. Gitu ayah. Anak 0-7 tahun itu kan cermin ayah, kaca. Susah kita bohongnya sama dia gitu ayah. Jadi ayah, mari kita benahi relasi pernikahan ini agar Allah mudahkan kita dengan pasangan kita, sedunia sama agenda dunia kita, sama agenda surga kita. Serumah kita dengan pasangan kita dan sejiwa kita juga dengan pasangan kita. Gitu ya. Karena terlalu capek ayah untuk menjadi pasangan itu berpura-pura. Terlalu capek, luar biasa lelah. Pernah ayah merasakan berpura-pura dalam pernikahan? Nggak usah jawab ayah. Saya pernah, jujurnya saya pernah. Bahkan bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun ayah. Capeknya luar biasa. Luar biasa. Acting ayah. Acting itu kan kalau orang-orang bintang film, semakin hebat actingnya, semakin hebat rekeningnya gitu ayah. Kalau kita acting sepanjang hari, potensi stroke ada, asam urat naik, gitu ya. Apa aja sakit kambuhan gitu ya. Kenapa? Karena memang kita nggak bahagia sebenarnya gitu apa. Tapi pura-pura bahagia. Baik. Bagaimana membenahi relasi pernikahan? Ayah secara sederhananya seperti inilah. Kalau ilmu keayahan, mari kita sepakati dengan pasangan kita kemana tujuan kita menikah. Sepakati tujuan kita menikah adalah salah satunya ke Ar-Ra'd 23 ini.
Jadi kita menikah itu adalah ada tujuan yang sama gitu lah ya. Bahwa nanti di Araf 23 itu ada sebuah surga namanya surga Aden. Surga Aden itu nanti ayah dengan istri dengan anak-anak akan kumpul di situ. Namanya surga Aden. Gitu ayah ya. Jadi akan dikumpulkan Allah di situ. Itu salah satu tujuan pernikahan kita. Gitu ayah. Gitu ya. Ayah masih berdoa nggak ketemu dengan istri yang sekarang di surga? Agak berat ya. Agak berat ya. Iya. Nggak apa-apa, bebas aja. Kadang dengar orang perempuan gitu ya. Ayah mau bilang, wah berat sekali ayah, nggak apa-apa. Ketua yayasan juga nggak nyatat gitu, nggak akan dilaporkan juga. Ayah iya. Bayangkan kalau kita pergi ke satu tempat, ini ada kapal, ada mobil, sementara 2 orang yang di atas mobil itu tambah dengan anak-anak nggak tahu tujuannya kemana. Bayangkan ya. Jangan-jangan udah 10 tahun pernikahan, 11 tahun pernikahan, itu mobil sebenarnya nggak jalan-jalan gitu lah ya. Atau sebenarnya jalannya udah kemana? Tujuannya di sana, jalannya udah ke sana gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah sepakat soal tujuan. Gitu ya. Nah, tadi ayah kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Masihkah mendoakan istri yang sekarang ketemu, gitu ya? Mungkin jawabnya, wallahu a'lam bishawab. Saya gimana bagusnya nanti ya. Oke. Atau ada lagi yang didoakan yang lain? Sudah ada. Sudah ya. Nah kalau ini saya laporkan. Baik. Ayah, ini harus pembahasannya kita panjang, tapi setidak-tidaknya relasi pernikahan itu kita bereskan seenggaknya sama dengan tujuan ini kemana. Kita ya. Yang terakhir adalah membenahi relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu ayah kita sepakat bahwa tujuan kita adalah menjadikan anak yang tangguh, tidak anak yang lemah, tapi anak yang tangguh. Anak yang tangguh itu adalah anak yang usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Gitu ya. Kalau dia umur 10 tahun, umur 15 tahun, dia pulang ke rumah, di rumah dia nggak, dari pulang sekolah dia nggak ada makanan, umurnya sudah 14-15 tahun, dia nggak marah, nggak ngambek seperti anak umur kelas 3 SD. Kalau itu yang terjadi, ayah gagal dalam urus anak-anak. Dia namanya anak yang lemah. Anak yang lemah itu adalah anak yang usia biologisnya lebih matang dari usia psikologis. Gitu ya. Sudah kita sepakati ini ayah tadi sudah asuh sesuai dengan manualnya Allah. Kalau ada teori-teori yang parenting baru kita pakai setelah kita memakai kurikulumnya Allah. Gitu Bapak Ibu. Ya. Makin kecil makin besar amanah sudah kita sepakati tadi ayah. Semakin kecil umur anak kita, semakin besar potensi yang Allah titipkan, harusnya semakin serius mengurusnya. Gitu ya. Baik, ini amanah pengasuhan ayah. Sekedar ayah ketahui bersama saja bahwa mengurus anak laki-laki berbeda dengan mengurus anak perempuan. Beda ya. Karena memang Allah suruh beda mengurus anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki tujuannya ini ayah, nanti usia 23 tahun anak laki-laki ayah pastikan dia punya kelaki-lakian. Ayah Irwan boleh nggak anak laki-laki saya menjadi seorang insinyur, pengusaha boleh, tapi pengusaha yang ada tujuannya dia. Ada Abdullahnya, dia pengusaha kaya raya, tapi dia hamba Allah juga ya. Dia pengusaha yang sangat luar biasa, tapi hartanya itu nggak di hatinya, tapi di tangannya juga ya. Ada saudaranya gitu, bang boleh nggak bang di bayar SPP anak? Dia gampang ya. Karena dia seorang pengusaha yang Abdullah gitu ya. Nah untuk membentuk Abdullah ini gak bisa dadakan ayah. Ayah harus hebatkan di umur 0-7 tahun. Itulah tadi saya menyebutkan ke ayah, kalau kita bilang ke istri punya anak 0-7 tahun dan 8 tahun, kamu jangan banyak urusan di luar. Kamu bacakan tentang sirah nabawiyah, sirah dari Rasulullah pada anak. Ngerti anak kita? Gak ngerti anak kita, tetapi dia simpen ayah bahwa Rasulullah itu adalah suka berbagi, suka menolong, gitulah ya. Tidak ya. Baik. Makanya ayah di TK, ayah PAUD dan TK itu, Masya Allah, serius nih, serius nih. Alhamdulillah. Nggak ada temannya. Terlalu berani dia. Makasih Ibi. Nah 0-7 tahun ini ayah, kenapa di sekolah-sekolahan itu kalau punya anak laki-laki 7 tahun 8 tahun ini memang sekolahnya wajib menyelesaikan tentang Rasulullah tuh ayah. Karena laki-lakian itu ada di sirah Nabi gitu ayah. Ngerti anak di usia 0-7 tahun? Nggak ngerti ayah. Dia hanya kita bacakan, tapi Allah
berikan kemampuan menyimpan yang luar biasa. Berapa lama dia simpan? 10 tahun. 10 tahun dia simpan. Ya. Kemudian ayah di umur 14 tahun, ini kita nggak usah bahas karena ini umur kita yang kita bahas. Anak perempuan juga seperti itu, ayah. Nanti bolehkah anak perempuan ayah itu menjadi seorang dokter, menjadi kaya raya? Boleh, boleh. Tapi kalau dia kaya raya, dia punya 7 fitrah. Setidak-tidaknya ayah, kalau dia kaya raya, jadi dokter atau pengusaha yang kaya raya, di dalam dirinya itu ada 4 perempuan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi kalau ada anak TK ayah di sebuah sekolah, sekolahnya wajib ceritakan 4 perempuan ini kepada anak perempuan kita di usia PAUD, TK dan SD. Ngerti anak perempuan kita? Nggak ngerti ayah. Tapi dia simpen. Dia simpen, gitu ya. Kalau anak ayah nanti 14 tahun anak perempuan, ayah kalau ayah pulang dari bekerja, istri ayah nyiapin minum untuk ayah, kemudian teh manis atau apa, jangan istri ayah yang naruh ke depan. Siapa yang naruh ke depan? Anak ayah yang umur 8-15 tahun, anak perempuan itu. Nah, tolong antarkan ke ayah kopi, teh manis. Kalau anak perempuan ayah bilang, kan itu bukan suamiku, ibunya jangan marah. Ibunya bilang, nah hari ini kamu sedang menghebatkan rumah tangga ayahmu, supaya kelak kemudian hari kamu gampang menghebatkan rumah tangga suamimu. Tidak ya? Diantar ke depan, ya kopi bikinan istri ayah. Diminum sama ayah, enak kopinya. Ayah bilang apa? Disinilah laki-laki kita ya. Laki-laki nggak banyak bicara, tapi laki-laki itu menghujam, memasukkan ke bawah sadar anak perempuan. Ayah bilang, minum, Allah enak banget kopinya. Makasih ya Khadijah ayah. Ayah sebutkan salah satu perempuan terbaik di dunia dan akhirat. Itu saya cuma itu. Nah cuman hati-hati, kalau tetangga namanya Khadijah bahaya. Bahaya. Pastikanlah jangan ada tetangga kita yang 4 orang ini. Kalau ada tetangga ayah 4 orang itu, ayah pindah aja. Ada Maryam, ada Khadijah, karena nggak bisa kita ngelatih anak perempuan kita. Gitu ya. Sederhana tugas kita ayah. Tetapi itu bagi anak perempuan ketika ayahnya bilang, ayah, karena tokoh ayah 8-15 tahun itu bagi anak perempuan nggak ada laki-laki yang lain yang dicintai kecuali ayah. Jadi kalau ayahnya bilang, ya Allah enak banget, makasih ya Khadijahnya ayah, itu di dalam hatinya, imprintnya di bawah sadarnya sebut, Allah, dalam diriku ada Khadijah. Nanti ayah gampang nyari lagi soal Maryam, soal Fatimah dan lain-lain. Ya ayah, nanti ayah. Tadi siang kita bahas ini ayah. Nah, baik. Ayah yang milik Allah SWT, tadi itu yang kita siapkan. Ada 3 yang kita siapkan. Apa tadi ayah? Benahi relasi spiritual, benahi relasi pernikahan, benahi relasi pengasuhan. Itu ya. Tapi intinya dari 3 itu adalah benahi relasi spiritual. Gitu ya. Karena ayah, teori parenting, teori fathering itu menjadi tidak ada apa-apanya ketika Allah cabut keberkahan dari rumah tangga kita. Gitu ya. Ini saya ngalamin ya. Saya dimudahkan sama Allah ya, membuat modul komunikasi pengasuhan. Sekarang dari 30 tahun yang lalu sekarang masih digunakan sama orang. Tapi saya bermasalah dalam komunikasi ya. Ngomong dengan anak saya udah hampir setengah jam, saya bilang, Mas ngerti Mas, yang mana ya? Ngomong dengan istri saya bilang, Dek, nyambung kan? Maksudnya yang mana Mas? Lama saya pikir ya, apa ini karena persoalan teori komunikasi? Ternyata enggak ya. Saya tanya kepada orang-orang hebat itu. Saya tanya ke seorang ulama gitu di Malaysia waktu itu. Saya tanya, Ustaz, apa sebabnya? Saya itu kok nggak nyambung dengan istri saya, dengan anak saya. Kata Ustaz itu, teori komunikasinya gimana ayah? Menurut saya sudah pas gitu. Kata Ustaz itu, sekarang akhirnya jujur. Terakhir kapan nggak nyambung dengan istri? Ya sepekan ini lah. Ustaznya bilang, jujur ayah, jujur, jangan bohong menjawab pertanyaan saya. Saya bilang, saya jujur. Ayah Irwan yakin gak mulut ini, alat komunikasi ayah Irwan dengan anak dan istri itu miliknya Allah? Yakin? Yakin, saya bilang. Itu waktu Indonesia mana ya? 5 menit lagi. Oke. Saya sambung sedikit lagi. Kemudian si Ustaz itu nanya sama saya, dalam 5 hari ini ayah Irwan, mulut ini yang miliknya Allah ini, alat berkomunikasi ayah Irwan dengan anak dan istri ayah Irwan, itu sudah berapa banyak ayat Al-Quran dibaca selama 5 hari ini? Saya bilang, aduh itu Ustaz, saya sibuk Ustaz, banyak kegiatan saya, jadi saya lupa baca.
Sudah berapa zikir yang disampaikan lewat mulut ini? Berapa salawat yang disampaikan lewat mulut ini? Saya bilang itu loh Ustaz, kesibukan saya tahu. Ini Ustaz bilang, ini bukan karena teori komunikasi. Allah cabut keberkahan dalam mulut ayah Irwan ini. Semua fasilitas yang Irwan punya nothing, gitu ya. Karena Allah sudah cabut keberkahan. Mau sehebat apapun teori komunikasinya, keberkahan ini Allah nggak sambungkan ke hati anak saya. Karena nggak ada ya, berkahnya nggak ada ya. Dan saya ngomong itu, oh saya hebat komunikasi, saya apa-apa gitu ya. Tapi ini nggak ada berkah. Sebab yang akan menyambungkan hati saya dengan hati anak saya, siapa? Allah. Karena Allah yang punya banyak. Gitu ya Pak ini. Jadi kenapa kita harus menyelesaikan urusan relasi spiritual itu aja. Berapa menit lagi? 5 menit lagi? 2 menit lagi? Iya, apa yang kita lakukan ayah? Satu adalah parenting partnership, bermitra kita dengan pihak sekolah ayah, bersama dengan guru. Parenting partnership itu dalam rangka apa? 2, pahami anak usia dini, pahami anak transisi. Ini anak PAUD TK sampai kelas 1, ini kelas 2, kelas 3. Gitu ya, kelas 1, kelas 2. Saya menyebutnya anak usia dini, ini usia transisi. Usia dini itu adalah masa yang paling baik. Kedekatan dini tentukan kelekatan masa dewasa. Nanti kita lihat kelekatan seperti apa. Kalau masa anak transisi, masa ayah anak 2 kelas 3 itu adalah masa peralihan dari masa bermain ke masa belajar. Gitu ya. Masa bangun fondasi sosial, emosi, dan kognisi. Pahami anak usia dini. Ini ayah, waktunya cuma 2 menit lagi. Tadi saya sebutkan anak usia dini itu salah satunya ayah baca surat An-Nahl 78 itu ayah. Ya, sepakati dengan istri. Ini B, gitu ya. Patokan kita, kurikulum kita ini. Allah sebutkan waja'alakum sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan, hati nurani. Ya. Kemudian kualitas kelekatan gitu ya. Lekat tadi yang kita bahas ayah, lekat bonding ayah. Bonding itu bisa lewat verbal, bisa non verbal. Itu ayah, bisa lewat kata-kata, bisa lewat fisik. Nah, ini gunanya ayah, masa terbentuknya percaya tidak percaya. Kalau bapak dan ibu bondingnya nggak kuat, anak-anak nggak akan percaya kepada kita di usia-usia berikutnya gitu ayah. Dia nggak punya trust karena nggak punya hubungan yang dekat dengan bapak ibunya. Kalau ada masalah dia nggak ngomong sama kita, ngomongnya kepada orang lain. Ya. Masa peniru ulung, fondasi mandiri, ayah. Nah ini masa yang paling baik. Tadi sudah saya sebutkan pendengaran. Caranya 3 ini ayah. Ayah kalau anak mau sampai 7 tahun, ayah fokusnya kepada yang baik-baiknya saja, jangan yang negatif. Ya. Kalau dia minum makan tangan kiri, jangan bilang ha kiri lagi. Nanti dia kiri beneran ya. Ya. Jadi ayah sebutkan yang benar seperti apa. Pembiasaan hujani pujian karena sedang membentuk satu image citra diri. Tadi ayah ya. Kalau dia ayah pulang, dia dekat sama ayah, nanti tas ayah taruh di sini atau apa? Dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka dia pengen citra diri. Baik. Ini usia dini, kedekatan dini, kualitas di masa dewasa. Untuk apa itu ayah? Untuk rasa aman, perlindungan, pusat kesehatan mental anak-anak atau suami yang sekarang ayah yang mengalami NPD sekarang itu ayah, yang mengalami narsistik itu sekarang itu salah satu penyebab terbesarnya adalah bermasalah kelekatan dan kedekatan di usia 0 sampai 7 tahun. Yang gampang curiga gitu ayah, yang enggak empati dan ya, ini jenis kelekatan ayah. Nanti ambil file ini ayah, nanti ayah bisa baca, diskusi dengan istri ya. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Jenis kelekatan aman, kelekatan tidak aman. Ada yang kelekatan aman, ada kelekatan tidak aman ya. Oke. Kapan terbentuknya kelekatan itu? Kelekatan pertama di usia 0 sampai 2 tahun, ini kelekatannya ya. Ya, ini keterangannya. Bonding ibu. Tahap yang kedua 0-4 tahun, kelekatan dengan pihak selain dari ibu. Ini biasanya ayah main nih usia 2-4 tahun. Kalau terakhir ayah, karena ini masih banyak file. Anak ayah umur laki-laki, umur 2 tahun, 3-4 tahun. Kalau menurut ayah, menurut ilmu ke ayah wajib main bulat dengan dia. Ayah wajib skin touch. Fisik, beradu fisik ayah. Smackdown. Biasanya nih, smackdownnya itu ayah, gulatnya itu biasanya 2 menit, 3 menit itu masih normal. Menit yang keempat, kelima bisa dicekek tuh leher kita mana. Bisa ditendang gitu. Ayah itu yang ayah tunggu sebenarnya. Jadi ketika dia tendang kepala kita, kita pegang kakinya. Ayah sebutkan, nak kaki anak laki-laki muslim, bukan untuk menendang sembarangan. Ngerti dia? Nggak ngerti, tapi dia simpan.
Besok ada lagi bulan, gitu ya, ayah dicekik leher ayah pegang tangannya, ayah ngomong itu aja. Anak, kamu tanganmu tangan anak laki muslim, bukan untuk mencekik orang sembarang apa gitulah ya. Dia ngerti, nggak ngerti ayah, tapi dia simpan. Karena parenting is about wiring. Parenting di usia itu adalah membuat lapisan yang banyak, kasih lapisan yang banyak, kasih lapisan yang banyak. Itu tugas ayah di usia. Anak perempuan ayah, kalau ayah punya anak perempuan, kalau saya ini pintu ke rumah ayah tempelkan di sana namanya jilbab bergo ya. Jilbab bergo itu jilbab yang kecil itu ayah, yang pendek kecil banget itu. Kalau dia lari-lari keluar, ayah iseng-iseng aja ayah halangi anak perempuan ayah. Kemudian dia bilang, kenapa sih? Aku kan mau keluar ayah, aku mau main. Iya nak. Nah ayah gini aja, ayah ambil jilbab bergo itu, kemudian ayah pegang. Nah Allah dan Rasulnya mengatakan karena kamu perempuan muslimah, ini auratmu, ini auratmu, ini auratmu. Disentuh ya. Kemudian pakai kain tutup ya kan. Ngerti anak kita? Nggak ngerti. Dia keluar, dia buang jilbabnya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting ayah lakukan adalah tadi apa? Namanya ayah sedang membangun pertama, kalau istilah ayah itu adalah membangun kecerdasan atau keterampilan seksualitas namanya ayah. Namanya tarbiyatul jinsiyah. Mudah-mudahan anak ayah perempuan nanti kalau umur 9 tahun, 11 tahun ke atas, dia punya namanya moroah, dia punya harga diri gitu lah ya. Nggak gampang diinikan oleh orang laki-laki. Baik, dia tahu auratnya. Oke. Ini ayah sudah tahap yang ketiga. Udah habis Bang. Udah habis. Udah nggak usah negosiasi. Iya. Kita atur di luar nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Baik ayah. Ini saya bacakan slide-nya saja karena habis ini kita tanya jawab, sholat tanya jawab. Ini terbentuknya kelekatan yang kedua, 7 sampai 12 tahun. Anak ayah ada di sini 4-6 tahun. Anak sedang butuh kemandirian dan teladan. Ayah lebih intens memfasilitasi agar anak menimbulkan rasa percaya diri yang kuat. Apa itu ayah? Kalau anak mau lari, ayah biarkan lari ayah. Anak ayah, gitu ya, di usia-usia itu. Kalau jatuh gimana ayah Iwan gitu? Insya Allah enggak. Dia kalaupun dia sedikit dia akan balik lagi cepat itu ayah. Tetapi ayah sudah memberikan sesuatu yang mahal ke dia. Kalau jatuh ayah nggak langsung bilang kita usai. Biarkanlah dia rasakan sakit dulu ayah, karena laki-laki ayah atau perempuan ayah, supaya dia tahu bahwa dia akan bicara kalau dia sakit itu ayah. Gitu. Jangan sampai nanti kalau anak perempuan ayah menjadi seorang istri, dia sakit dia pendam rasa sakitnya gitu ayah. Karena nggak terlatih untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Baik. Kualitas kedekatan tentukan usia dewasa. Ini ayah sudah pahami usia transisi. Ini yang terakhir kelas 1, kelas 2, kelas 3. Usia transisi itu adalah transisi dari main ke belajar. Ini anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih ya. Dari bermain ke belajar. Ini susahnya ya. Makanya kalau guru kelas 1 itu guru yang juga dispesialkan oleh sebuah sekolah. Jadi guru yang memang sudah dibentuk betul karena dia megang masa peralihan yang susah sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau ayah ngelihat mana guru terbaik di sekolah ini, ayah cari di guru kelas 1 atau guru kelas TK ke bawah atau nanti guru SD kelas 4. Baik. Pahami perkembangan anak transisi, bangun rasa percaya diri, pertemanan mulai muat. Dia sudah mulai keluar sarangnya anak kita. Kalau TK, kalau nggak dijemput sama bapak ibunya dia nangis. Kalau apa nih kelas 1, kelas 2 kadang-kadang dia sudah keluar sebenarnya di sekolahan, tapi dia ngumpet. Gitu lah, kalau ibunya nyemput dia ngumpet karena dia sudah mulai mengenal temannya. Dia sudah banyak nyangkutnya dia, nyangkut di temannya, di rumahnya dan lain-lain. Ayah ini nanti ayah baca, saya bangun mindset belajar adalah bertualang. Jadi dari bermain itu bertualang ayah ya, main-main. Sekarang belajar itu bermain, tetapi funnya masih ada, tetapi dia tetap sudah masuk ke ruangan yang lebih serius ya. Usia ini ayah jangan tanya nilai ulanganmu berapa, jadi ayah tanya hari ini belajarnya seru nggak di sekolahan, gitu ya. Baik, ini strategi dampingan anak belajar akademik, penguatan fondasi emosi dan sosial sudah ya, sudah nggak ada lagi kertasnya kan? Habis sholatnya nggak ada lagi. Berarti ya, ayah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang bisa dilakukan ibu ayah di sekolah secara sederhana adalah ibu yang harus ibu lakukan untuk masa dini dan usia transisi. Ini penelitiannya di bawah. Itu ayah bundanya, ini tugasnya ibu. Peran ibu di transisi awal di usia TK dan SD ini
arsitek rutinitas gitu ya, melatih anak kita untuk subuh bangunkan, zuhur bangunkan, Isya bangunkan, itu ibu tuh Bapak Ibu ya. Kemudian inilah yang Bapak Ibu yang berkasih mata. Ini yang ayah lakukan, ini hasil penelitian yang di bawah ini, gitu ayah. Tugasnya ayah ini untuk menopang emosi anak. Kalau anak ayah di usia transisi ada masalah, ayah maju ya. Aku takut di sekolahan, jangan ibunya, ayah maju ya. Karena urusan emosi itu ayah. Gitu, ayah bilang gitu. Nanti anak bilang, ayah pernah nggak nangis juga waktu seumuran aku? Nah, ayah yang akan cerita ke ayah, ya. Terlibat dalam persiapan prasekolah, jembatan komunikasi sekolah, modeling sikap terhadap sekolah. Nah ini anak kelas 1, kelas 2, 3 kalau dia bosan dengan sekolah itu dia lihatnya ke ayah, bukan ke ibu ya. Gitu ya. Kalau dia bosan di sekolahan, patokannya bukan ke ibunya tapi ke ayahnya. Kalau ayahnya bilang, aku bosan ke sekolah, ya udah nggak usah sekolah. Nah, gitu ya. Jadi itu ayahnya susah. Ya Bapak Ibu, ayah juga nggak sekolah, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Nah, jadi masalah itu ya. Baik, ayah, itu mungkin yang dilakukan oleh pihak mitra. Ini penelitiannya, pihak mitra sekolah maksudnya adalah ini yang dilakukan oleh sekolah, ayah ya. Lingkungan yang aman, nyaman, pendamping emosional sosial. Ini guru-gurunya harus menguasai ini. Transisi bertahap, jangan langsung masuk gitu ayah ya. Maksudnya anak kelas 1 gurunya berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD. Saatnya kita belajar ini. Buka buku pelajaranmu gitu. Anak-anak tegang. Alhamdulillah dengan mati ayah, gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa ayah? Karena harusnya bertahap, gitu ayah, bertahap. Jadi kenapa begitu hebat nih guru kelas 1? Karena setengah badannya guru TK, setengah badannya guru SD gitu ya. Setengahnya tangan kirinya asik bermain, yang satunya sudah mengajarkan menulis, membaca dan lain-lain, gitu ayah. Susah menggabung dalam satu ruangan, satu badan itu. Makanya guru kelas 1 itu guru yang luar biasa. Ya, amang kalau di sekolah itu kita hati-hati betul untuk menempatkan guru kelas 1. Ya. Baik itu mungkin saya ada contoh sedikit ya, ada proyek 21 hari di sebuah sekolah di Bandung. Itu suksesnya dia lakukan untuk perubahan ke kelas 1 kelas 12. Tugas parenting sudah ya, waktunya sudah habis. Ya. Ya, nanti ayah bisa baca ini panjang sekali ayah. Oke. Nah, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ayat kalau sudah mulai dia enjoy dengan sekolah, tanda-tandanya ini dia mulai cerita soal sekolah. Nah, berarti ayah sudah lewat tuh masa transisinya. Pulang dari sekolahan dia cerita gini, Bun, tadi di sekolahan, nah berarti udah selesai ya urusannya, gitu ya, berarti sudah berhasil ya. Tertarik dengan aktivitas sekolah, tidak lagi menangis dan sejenisnya. Itu mungkin ayah dan bunda yang berkesulitan. Terbatas kemampuan saya, mudah-mudahan Pak, sebenarnya yang paling penting menurut saya adalah tadi tekad saya bahwa tekad kita ini adalah terbaik yang Allah berikan. Jangan memberikan yang tidak terbaik ketika Allah memberikan yang terbaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irwan, luar biasa sekali, namun waktu juga yang membatasi kita. Namun setelah istirahat sholat asar nanti kita kembali ke ruangan ini, ada sesi tanya jawab. Ya. Baik, kita skor dulu sampai jam 16. Selesai sholat asar kita kembali ke ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya terkait materi tentang ya bahasa cinta untuk buah hati. Baik para ayah, kami terima untuk 2 pertanyaan ya, saya lihat di sebelah sini. 2 pertanyaan dulu langsung dijawab, nanti setelah itu kita buka pertanyaan lagi. Yang pertama kami persilakan kepada Ayah Razan, Dr. Akbar. Kedua yaitu Pak Nazar, Ustaz Nazar. Ya. Mau aja semua masuk. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ini bertanya nih ya. Perkenalkan nama saya Ferdi Akbar. Jadi ini bertanya itu sebenarnya kan dalam rumah tangga
itu perlu disiplin dan konsisten juga dalam mendidik anak dalam halo dengan jadi maksudnya kan kita butuh kolaborasi yang terus menerus konsisten gitu maksudnya disiplin. Tapi kan mungkin kita di sisi kitanya juga ada kelemahan saya adalah saya sulit untuk fokus dalam waktu lama, kemudian kurang sabar, terutama jam-jam udah jam malam. Udah waktu kerjanya kan bisa sampai kadang-kadang jam 6 baru pulang. Nah itu malam itu mau nemenin, tapi paling bertahan sekitar setengah jam, saya itu udah mulai turun. Nah di sisi lain di sisi istri juga kan kata orang istri itu perempuan itu bengkok katanya. Kadang-kadang bisa konsisten, kadang-kadang bilang moodnya sesuai dengan waktu siklus bulanan gitu ya. 4 minggu 4 kali berubah jadi orang yang berbeda-beda. Kata orang gitu. Nah mungkin yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi bagaimana seberapa bengkok kita bisa tetap mempertahankan lurus tadi sehingga kita bisa tetap kolaborasi untuk menjaga kondisi kita tetap bisa menjadi anak dalam rumah tangga gitu. Nah mungkin poin-poinnya ayah udah tahu maksud saya tadi. Kalau kurang lagi kalau ada yang kurang saya maaf. Assalamualaikum. Iya, kalau yang istri bengkok normal ya. Yang masalah itu suami yang bengkok. Ya, kalau saya bilangnya gini ya, kata seorang ulama di Yordan itu antara suami dengan istri itu perbedaannya 2.200 buah perbedaan. 2.200 perbedaan antara suami dan istri. Jadi ya kita masuk surga itu karena kita berbeda namanya. Jadi kita masuk surga itu karena kita bisa berkulingan, bisa acceptance terhadap 2.200 perbedaan itu. Gitu. Jadi kalau ayah minta dia lurus itu nggak bisa ya. Gitu. Tetapi pahalanya seorang laki-laki bertambah ketika dia ada perbedaan yang banyak, qawamnya dia naikkan gitu lah ya. Qawamnya dia naikkan, kalau dia naikkan qawamnya, ketaatan dia naikkan, istrinya akan menaikkan juga ketaatan kepada dia gitu. Yang paling susah itu adalah 2.200 perbedaan, suami qawamnya semakin lama semakin menurun ya. Gitu. Jadi nggak ada yang memimpin di rumah itu. Perbedaan 2.200 ya, 2.200 perbedaan, tapi qawam nggak muncul, qawamunnya suami nggak muncul, kepemimpinannya nggak muncul, suaminya gampang flightnya daripada fightnya, nggak bisa memutuskan, itu nggak bisa mengambil, nggak berani ngambil risiko. Saya membayangkan agak susah ya, gitu. Apalagi itu baru urusan pernikahan, apalagi urusan kesepakatan dengan anak-anak. Nah kalau saya ya marilah kita acceptance terhadap 2.200 perbedaan ini, karena memang itulah cara kita masuk surga gitu lah ya. Sama seperti acceptance-nya kemampuan penerimaan dari Bunda Asia terhadap suaminya yang bernama Fir'aun itu, gitu ya. Suaminya Fir'aun gitu suaminya, gitu ya. Tapi yang paling hebat dari Bunda Asia itu kenapa dia termasuk 4 dari perempuan yang disebut Rasulullah SAW mewakili seluruh perempuan dunia dan akhirat itu. Salah satu kehebatannya adalah kehebatan acceptance, gitu ya. Kemampuan menerima itu. Nah itu adalah basic dari sebuah relasi pernikahan. Pasti ayah dan teman-teman sudah paham lah gitu ya. Ketika kita ijab kabul dan kita rindu dengan ijab kabul itu berarti kita sedang melakukan acceptance kita terhadap 2.200 perbedaan, dan kita tantangan. Demi Allah kita tantangan bahwa kita akan menjadi kuat di 2.200 perbedaan ini. Gitu ya. Nah apa yang menurut nama saya harus kita lakukan, dan salah satunya adalah ayah, kalau tadi kita sedikit melihat di maaf ya ya, kalau maaf ayah, ini kita 2.200 perbedaan nih ayah. Kalau kita tidak menentukan tujuan, dan menentukan tujuan ini tidak ada qawam yang bertanggung jawab, jalan nggak rumah tangga ini? Repot ya, akan berantem tuh ya. Nggak ada yang menjadi ini laki-laki rijal qawam wala nisanya nggak main gitu loh ya, gitu ya. Jadi suaminya juga orangnya ragu-ragu gitu ya,
nggak berani memutuskan, nggak berani ngambil resiko, sementara ada 1.200 perbedaan. Oleng nggak kapal ini? Oleng ya? Nggak tahu si istri mau pegang ke siapa, gitu. Anak-anak mau pegang sama siapa, juga ya. Nah, kalau saya, ayah kita terimalah ini, termasuk kita menerima keqawaman itu, kita yang menentukan tujuan-tujuan ini, kita yang menentukan, gitu ya. Perbedaan 2.200 perbedaan itu, kalau secara teorinya harusnya ada di 5 tahun pertama pernikahan. Itu suami bilang sama istri, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, gitu ya. Bilang sama istri, dek, di awal pernikahan kita ini aku pakaian kamu, kamu pakaian aku. Aku penutup aibmu, kamu penutup aibku. Kan gitu ya. Jadi kalau ada aibku, misalnya gini, aku orangnya nggak sabaran, aku gampang meledak, aku orangnya mudi, itu aibku. Allah mentakdirkan perempuan terbaik yang menutup aibku adalah kamu. Allah pilih. Namun sama saya ini yang dijalankan gitu ya. Karena kita masing-masing datang pasti berbeda ya. Saya nyontohkan diri saya menikah umur 27 tahun ya. 27 tahun dengan perbedaan yang sangat luar biasa dengan istri, dengan suku yang berbeda. Istri umur 32 tahun, saya 27 tahun. Pola yang berbeda ya. Di samping 2.200 perbedaan, mazhab kami pun berbeda gitu ya. Gitu ya. Cara kami bangun pagi juga berbeda. Cara kami tidur juga berbeda, gitu ya. Nah, bayangkan kalau ada pertemuan ini, proses ijab kabul, proses keluarga ini tidak ada qawam yang ke atas, itu ya. Bayangkan bagaimana nih perjalanan. Kalau saya menjawab itu ya, yang pertama adalah mungkin suami naikkanlah keqawamannya, itu ya, sampaikanlah kepada istri bahwa ya itu kan nggak bisa lewat kata-kata ya, memang harus ditunjukkan gitu qawam. Persoalannya adalah qawam ini kan nggak bisa diaktingkan gitu ya. Bisa ditinggal. Kadang-kadang kita misalnya apa? Memang kita nggak punya gitu ya, kepemimpinan itu kita nggak punya. Kita nggak sabaran orangnya, nggak berani ngambil risiko. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pikirnya adalah jangan-jangan kita nggak sabar, kita nggak berani ngambil risiko, itu adalah persoalan utang pengasuhan gitu lah ya. Utang pengasuhan itu adalah kepribadian kita yang nggak terlalu baik sekarang, yang disebabkan oleh persoalan kita di umur 15 tahun dulu ya. Saya orangnya nggak bertanggung jawab. Persoalannya bukan karena urusan saya sekarang ini, tetapi dahulu di usia terbaiknya, di usia 15 tahun, saya nggak terlatih untuk bertanggung jawab gitu ya. Saya cerita tadi siang bahwa saya adalah orang yang susah minta maaf ke istri, susah memuji istri itu susah, gitu ya. Kenapa saya susah minta maaf, susah memuji istri? Karena persoalan bukan saya nggak mau memuji istri, saya tahu persis istri itu menderita karena nggak saya puji gitu lah, gitu. Tetapi bagaimana saya memberi kalau saya nggak punya gitu lah? Pernah nggak ayah mengalami? Saya mengalami, istri mengalami. Sampai istri bilang, Mas, Mbok ya kamu bilang apa kek? Aku cantik di mana gitu? Sekitar wilayah ini atau apalah gitu. Sampai istri mohon seperti itu, saya nggak bisa ya. Bukan saya nggak mau, saya nggak punya. Bagaimana saya memberi kalau saya nggak punya? Ayah minta sama saya, minta sama saya ini, ayah Irwan gitu. Saya mau karena ayah butuh itu, tapi saya nggak punya gitu ya. Saya nggak empati sama ayah, karena bukan saya nggak mau empati, saya nggak punya gitu ya. Nah, kalau saya ini mungkin kita melihat ke diri kita, kenapa mungkin ya, mungkin maaf kalau saya salah. Yang saya alami adalah mungkin bisa jadi semua kepribadian dalam tanda petik ini seperti saya misalnya nggak berani ngambil risiko. Saya ngambil contohnya. Dulu waktu nyebrang jalan itu lamanya luar biasa. Sampai istri bilang, Mas, ayo Mas, nggak ada mobil, ayo gitu. Saya bilang, masih itu deh, ada mobil gitu. Sampai setengah jam nggak nyebrang. Sampai istri bilang, Bang, ini mau nyebrang apa mau nginep ini? Saya nggak bisa, saya memutuskan, gitu ya. Bukan saya nggak mau, saya mau tuh, melangkah itu mau. Tetapi saya nggak punya repertoar itu ya, literasi bagaimana mengambil risiko itu di umur terbaik saya nggak punya itu. Ya, biasanya kalau nyebrang itu udah setengah jam, istri sudah mulai bosan, diambil tangan saya, ayo Bang nyebrang. Itu jadi ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah nyambung dokter. Kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi, misalnya kita nggak sabaran dan kemudian lain-lain, menurut saya bisa jadi itu karena memang kita nggak mungkin ya. Kalau saya alami itu adalah saya punya hutang pengasuhan. Salah satu hutang pengasuhan saya adalah saya memang nggak punya keterampilan meregulasi emosi, gitu. Jadi saya nggak bisa menemukan pola saya. Itu saya nggak disiplin dengan soal itu ya. Gitu. Sebenarnya pola itu sama aja sebenarnya, cuman saya nggak punya keterampilan semacam itu.
Kemudian kalau istri jawabannya tadi itu, dok, jadi kita ada 1.200 perbedaan kita ya. Gitu. Ketika kita sudah tanda tangan dan ars sudah berguncang, ya berarti ini kita tekan kontrak sudah. Begini cara kita masuk surga. Ya, bagaimana kita berkuliah, bagaimana kita mengambil banyak kesempatan di 2.200 perbedaan ini. Kita berbeda. Jangan ayah minta, misalnya ada istri minta ke ayah, ya kapan kita sama, ya nggak bisa sama. Nggak bisa. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kalau kurang lebih. Nanti Kayak setuju saya. Jadi emang mungkin ada utang pengasuhan dalam artian gini. Ayah saya itu bukan sosok yang dominan di rumah. Banyak ibu yang ambil alih peran ayah. Syukurnya masih ada peran ayah. Kita nggak tahu kan yang lain, bisa saja peran ayah sendiri juga hilang. Gitu. Seperti yang ayah bilang tadi kan ada fatherless mungkin ya di situ. Ayah ada tapi ayah itu sering di rumah itu pergi keluar gitu. Keluar main sama kawan-kawannya, balik pulang dan tidur lagi main bola kan. Kalau ayah kalau ini ayah orang Minang itu ayah memang raja gitu kan di servis. Nah itu kalau ayah saya seperti dulu, tapi syukurnya peran ibu cukup berganti. Jadi mungkin itu juga membangun di saya jadi kurang sabar menghadapi anak. Tapi memang nggak main tangan nggak, kalau marah seperti yang lepas itu yang nggak teratur itu nggak cukup bisa menahan. Cuma memang yang sering kendala itu adalah saat kita berusaha disiplin dan konsisten, sering istri itu kan naik turun ya siklusnya. Kadang saatnya dia sangat erat sama anak, sangat akrab sebagai kawan. Kadang ada masanya dia marah-marah gitu. Jadi kadang-kadang kita ingin sama anak itu kan baca anak-anak kan melihat pola kita interaksi, pola dia diajarkan gitu. Kadang-kadang pola itu jadi terdistruksi dengan adanya siklus-siklus seperti itu. Sementara kita ingin juga mendidik istri sebenarnya adalah pola-pola tertentu yang dia nangkap tuh nanti kayak gini loh cara orang tua kita interaksi dan mengajari kita. Mungkin itu tadi ayah. Jadi akhirnya saya dapat bahwa intinya terima dulu, itulah adanya perempuan. Mungkin perempuan juga begitu ya, ini laki-laki gitu ya. Perempuan itu tipikalnya gitu kan bilang. Kalau saya sendiri cukup berani ayah kalau untuk memutuskan ya terus terang. Saking beraninya karena cuek. Anak jatuh nanti udah tak apa-apa, udah aja gitu. Karena sering gitu. Tapi yang saya tangkap dari yang sampaikan tadi adalah terima dulu istri itu, terima diri kita dengan kondisi yang ada dulu. Mungkin kita ubah ke depannya. Dilatih diri lah, ya sabar dan ya pokoknya sama-sama. Ya berarti intinya saya harus upgrade kalau baik. Ya, mungkin juga istri juga mungkin punya utang pengasuhan itu yang sedang meminta kita untuk membantu dia menyelesaikan utang pengasuhan. Kadang-kadang istri itu dia dibesarkan oleh orang yang dulunya overthinking misalnya atau terlalu oversensitif gitu. Dia juga sebenarnya itu tadi saya katakan biasanya di roadmap pernikahan itu 5 tahun pertama itu adalah masa puzzling sebenarnya. Masa yang tadi hunna libasulakum antum libasulahunna itu, kamu pakaian aku pakaian kamu. Kamu Allah takdirkan menutup aibku, aku menutup aibmu. Jadi memang kita berusaha gitu ya bahwa saya orangnya nggak berani mengambil sikap. Itu saya bilang sama istri, Dek, kamu nanti jangan stres ya. Kamu menikah dengan seorang laki-laki yang untuk menyeberang hati susah ditentukan pilihan. Gitu. Artinya apa? Kata istri saya, Mas, aku ditakdirkan Allah menjadi istrimu, menjadi pakaian kamu. Saya akan bantu kamu untuk gitu lah ya, untuk bantu menyelesaikan utang pengasuhan. Istri saya bilang sama saya, Mas, aku ini orangnya oversensitif, ya. Jadi jangan nanti kaget kalau ada masalah sedikit, aku nggak ngomong sama Mas, aku ke jendela, gitu. Nah kalau Mas tanya, jawabku enggak aja, gitu. Kamu sedih enggak, kamu marah enggak, gitu ya. Gitu. Artinya gini, kan dia juga bermasalah ya dengan kondisinya dia, enggak ya. Bermasalah, jangankan bermasalah sama diri, nanti juga bermasalah anak-anak, gitu ya. Jadi boleh kita bilang, Dek, boleh nggak? Karena aku adalah pakaianmu, boleh nggak aku bantu kamu tidak oversensitif, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, boleh nggak kamu tahan sebentar, ada masalah, jangan kamu lari ke jendela, kamu lari ke aku gitu. Walaupun ini bentuknya effortnya luar biasa, susahnya luar biasa ya.
luar biasa. Saya dengan istri butuh ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk tidak, ketika ada persoalan dia sensitif, saya langsung buru-buru pegang dia dengan lari ke jendela gitu ayah gitu ya. Saya lepas sedikit balik ke jendela gitu ayah gitu ya. Karena memang begitulah yang dia dapat itu ayah. Kalau ada masalah dia nggak selesaikan. Gitu ya. Sama seperti saya gitu. Misalnya apa nyebrang tadi, saya bilang sama istri, Dek kalau kita nyebrang, kamu udah tahu kan apa kelemahan aku? Gitu. Ya gitu. Gimana bagusnya mas? Gitu. Kalau nyebrang, kamu dorong aku aja di belakang, jangan kamu di samping gitu ayah gitu. Dan semua dengan semua resiko gitu ayah. Jadi kalau nyebrang itu, istri nggak di samping saya, istri di belakang, menurut saya gitu. Itu kayak gitu. Lama ya. Gimana? Karena kamu butuh effort. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang di masa lalu kita. Kita hanya memohon maaf dan minta ampun kepada Allah. Nggak ada juga ayah dan ibu kita yang mau berbuat buruk terhadap anaknya, nggak ada. Cuman persoalannya bukan dulu adalah ilmunya nggak sampai gitu ayah. Atau artinya gini, ibu kita, bapak kita dalam kehidupan yang sangat susah gitu ayah, maka dia tinggal saya tinggal di gunung ayah. Ya, ayah saya itu harus pergi ke hutan, pulangnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ibu buru tanam, harus menanam di desa, di kampung yang lain itu sekali sepekan pulang gitu ayah. Gitu ayah. Jadi memang fatherless gitu ya, nggak dilatih nyelesain masalah seperti apa, empati nggak punya, karena nggak ada coachnya gitu ayah. Tapi kita nggak menyalahkan ke masa lalu, kita hanya mengatakan bahwa ya Allah kita tahu itu dan kita sampaikan pada pasangan kita supaya kita tidak mewariskan siklus ini kepada anak kita. Setuju ya? Gitu ya. Ya. Itu kayak gitu misalnya. Hadiah udah terima? Udah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah Irwan, Iya. ini bertemu kali pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Saya sedikit ini apakah salah pola atau salah ini ya? Karena waktu anak saya Hafiz umur 2 tahun ke atas, kalau seandainya dia tantrum, ini dia tantrum kan. Setiap anak itu tantrum terus kan. Nah, sudah selesai tantrum terkadang masih dalam keadaan tantrum. Nah, bukannya saya larang, tapi saya suruh. Nah, misalnya dia mau main apa gitu, terus saya jangan pergi ke sana. Nanti kedua kali jangan pergi ke sana. Ketiga kali saya suruh dia pergilah, gitu kan, dengan nada yang agak tinggi gitu. Nah, di situ dia tidak mau pergi. Dan sampai sekarang umur 5 tahun, kalau seandainya dia nanya, Abi, Hafiz boleh ke sini? Kami tidak melarang lagi, tapi pergilah nak. Pada saat itu dia tidak mau, dan sudah dijelaskan beberapa kali baru dia mau. Itu yang pertama. Jadi harapan saya bagaimana effort kami untuk menyelesaikan itu, karena rasanya itu memang kesalahan. Karena biasanya kalau sudah saya naik suaranya agak tinggi, nadanya agak tinggi, dia udah maaf seperti itu. Yang kedua ini tentang pengasuhan. Kami si Hafiz ini sudah sunat umur dia 2 tahun. Nah, tentang aurat, kami ajarkan aurat itu tidak boleh, dan dia tidak boleh misalnya pakai kolor di luar atau gimana gitu. Nah, di situ Sekarang umur 5 TKA. Jadi sekarang dia itu kan masa transisinya ini, saya lihat ketika dia bersekolah di sini, jadi dia ngadu ke saya karena dia aktif ngomong. Nah, ketika dia ngadu, misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah, dia ngadu. Kami terima, kemudian kami validasi, kemudian kami tanya ini apakah benar atau tidak. Nah, di situ dia terlihat, misalnya dia melihat aurat perempuan, artinya kami kan udah ngomong ini, nggak boleh Hafiz melihat hal seperti itu. Dan bundanya juga kalau seandainya kami memakai baju atau gimana, nggak pernah dia terlihat. Misalnya dia mau masuk, kami keluarkan gitu. Nah, disitulah kami ini bagaimana caranya? Karena di sekolah karena dia ngadu artinya, Abi, kok aurat perempuan itu beda ya sama Hafiz? Dia kan tahu nih, karena dia sudah sunat, jadi memang nggak boleh terlihat gitu. Harapan kami itu gimana caranya untuk menjelaskan ke dia bahwa ini tidak boleh terjadi, karena kami sudah membacking dia dari rumah, dan dia tidak boleh terlihat auratnya, kemudian segala macamnya tidak boleh terlihat, yang tidak boleh nampak gitu.
Nah, disitulah kami agak-agak kewalahan terkadang. Oh ya Allah, ini gimana caranya gitu. Kira-kira gitu ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jadi 5 tahun ya Kalau saya anak umur 0 sampai 5 tahun itu kalau ada urusan-urusannya, kalau ini kan baru menyusun struktur menyusun struktur gitu, belum ada yang mapan gitu belum ada ikatan otak dengan ininya yang klik itu belum tapi masih dalam masa bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Jadi kalau saya bilang, kalau kita nanya cita-cita ke anak umur 5 tahun, jangan terlalu percaya gitu, stres kita, karena cita-cita pagi hari beda banget dengan cita-cita sore hari. Anak-anak usia itu sangat terpengaruh dengan eksternal, sangat terpengaruh dengan eksternal. Jadi eksternalmu seperti apa, itu dia akan berubah. Sama pagi, contohnya apa? Dia menjadi dokter, karena tadi bertemu dengan dokter gitu ya. Oh, dokternya baik, aku jadi dokter. Siang-siang ketemu dengan tukang ojeknya habis pelatihan parenting gitu Oh baik sekali gitu tukang ojeknya gitu Nah cita-cita di tukang ojek gitu Jadi kalau saya kita harus menurunkan ekspektasi kita dulu gitu supaya kita jangan stres gitu Karena saya bilang tadi itu anak-anak belum mapan daya umur itu gitu Kalau kita memberikan stimulasi tapi untuk menanyakan hasil agak susah gitu Nanti stres kita Karena pagi dia begini 2 menit kemudian dia akan bergonong gitu Persoalan kita adanya kalau ada yang tidak baik, kita selalu mengatakan yang baik. Ada yang tidak baik, selalu mengatakan yang baik. Yang dia baik 5 menit kemudian dia tidak baik lagi, kita berikan yang baik. Itu adalah tugas kita Jadi ada satu pengarahan, yang kedua adalah pembiasaan dan keteladanan. Itu tugas kita Nah, kemudian usia 5 tahun ini menurut saya ada satu kunci namanya KISS KISS itu adalah Keep Information Short and Simple Jadi kalau ada apa-apa short and simple aja jangan panjang-panjang, pusing anak kita gitu Jadi kalau ngasih tugas yang banyak itu apa gitu. Nanti dia Ayah pernah dengar cerita yang udah jamak lah. Ada seorang ibu, anaknya datang umur 5 tahun, habis main dengan temannya datang. Dia bilang, "Bu, aku ini asalnya dari mana?" Ibu pusing. Dia bilang, "Nah itu untuk umur 18 tahun plus itu ke atas gitu Aku susah cerita." Enggak, dia nangis gitu Enggak, aku asalnya dari mana? Pokoknya harus cerita gitu. Ibunya yang tadi bilang, "Marilah kita istighfar 3 kali." Gitu Sebelum kamu cerita apa ibu cerita dari mana asal. Ta'awuz, Al-Fatihah gitu. Kata ibunya, "Malam itu malam Jumat." Kata ibunya, "Datanglah laki-laki yang sekarang kamu sebut ayah itu." Hujan gitu cerita yang sekarang anaknya menganggap itu dengar cerita ibunya habis setengahnya. Sekarang yang tadi anak yang berkeringat, sekarang ibunya keringat dingin sudah tuntas dari A to Z ini, tuntas menceritakan itu. Kata ibunya bilang, "Sudah nak, ibu berat sekali menceritakan itu, sudah selesai menceritakan kamu. Jadi kamu sudah tahu asalmu dari mana." Kata anaknya, "Aku nggak tahu." Terus kamu tanya apa? "Tadi temanku itu anak baru di sini, dia bilang aku asalnya dari Tegal, kamu asalnya dari mana?" Jadi menurut saya KISS aja Keep information short and simple aja Kalau ini nanti ada hal-hal yang sebenarnya gitu nggak bertahap yang dia harus dapatkan itu gitu Jadi menurut saya targetnya segini ada sudah gitu Sama seperti tadi Ayah punya anak perempuan, gantungi jilbab bergok gitu kalau dia keluar pakaiin jilbab itu. Targetnya adalah bukan dia akan jadi solehah, enggak Sama seperti ayah punya anak umur 4 tahun, ada azan, ayah bilang, "Nak, kita berhenti dulu mainnya dan ini azan karena sudah waktunya asar." Dia mau sholat, itu target kita Target kita adalah jam biologisnya 5 kali terbiasa. Selama 7 tahun jam biologisnya terbiasa. Umur 8 tahun subuh dia bangun sendiri bukan kita yang bangunkan. Gitu Jadi menurut saya dikebawakan sedikit gitu Nanti anak ayah mau 5 tahun nanti jalannya gudul basok gini terus gitu Nanti sekolah ada lewat gitu nanti udah kelewatan sekolahnya gitu. Jadi masih sekolahnya di sana karena dia menahan pandangan. Tapi saya setuju dengan ayah lakukan itu. Pembiasaan dengan keadaan yang nyaman ke anak kita gitu apa dia tanya, tapi menurut hemat saya short and simple aja Yang simple aja gitu
Dan nanti anak ayah nanti akan tanya, Hafiz akan tanya tuh yang masuk umur 6 tahun, 7 tahun, puncak spiritualnya nanya, emang Tuhan itu makan nggak? Wah kalau kita, wah itu tuh guncang kita tuh ya. Tuhan itu suka nggak sama rendang? Wah itu tambah berat ya tugasnya gitu. Kalau saya bilang soal simpel aja ya. Tanya dulu ke Hafiz tahunya gimana Tuhan itu kan gitu ya. Jadi di ukuran seukurannya dia aja ya, gitu ya. Apa ya, ayah sama seperti gini. Kalau di sekolah itu ya, di PAUD dan TK itu, kalau menceritakan Nabi Nuh punya kapal yang besar, gitu ya. Itu kalau ibu di PAUD dan TK gurunya itu, dia santai aja, kapal Nabi Nuh itu besar. R-nya nggak disebut, kesaking besarnya. Gitu ya, gitu. Tapi sebelum ibunya menceritakan, ibunya harus sesuaikan dulu penyebutnya dengan anak. Ya gitu ya, dengan anak PAUD dan TK kita ya. Kapal Nabi Nuh itu kata bu guru yang besar sekali. Besarnya seperti apa? Kita harus tahu dulu besarnya seperti apa menurut dia. Ya, menurut Mas besarnya seperti apa? Besar sekali, seperti lebih besar dari dia pernah kita bawa ke kapal. Di kapalnya besar di kapal. Berarti udah, jangan kita bilang lebih besar dari itu. Ada anak yang besarnya itu ya sebesar kamar mama, kamar ibu, sudah sebesarnya masuk kita itu. Gitu ya. Jadi menurut saya bertahap-tahap aja ya, sesuai dengan ininya dia gitu. Yang paling penting ayah jangan sampai seperti maksudnya ayah lakukan seperti yang ayah lakukan tadi itu. Pembiasaan. Sama seperti yang saya sebutkan ke anak perempuan tadi itu, ini auratmu apa gitu. Tapi nggak usah neraka ini. Nah, gitu maksudnya gitu. Ya nanti anak perempuannya bilang ayah duluan lah. Begitu ya. Nah, menurut saya itu pembiasaan, pengarahan, masalah keteladanan. Keteladanan itu ayah dia nggak akan mencari teladan yang lain, percaya ya. 0 sampai 7 tahun dia nggak cari teladan yang lain kecuali ayah dan ibu. Gitu ya. Wah, nggak bisa. Ya. Lanjut. Boleh, satu pertanyaan lagi? Ya. Karena doa presiden tinggal satu. Ada yang menyumbang duplex? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hidayah Jaya Raja. Jadi di akhir-akhir ini saya sering membaca tentang masalah utang pengasuhan itu ya. Nah, jadi apakah seseorang yang udah umurnya seperti ayah-ayah yang ada sekarang yang di sini bisa mengetahui utang pengasuhan seperti apa yang dirasakannya ketika waktu kecil sampai sekarang? Nah, terus apakah hutang pengasuhan yang tadi itu bisa terobati dengan sendirinya di masa umur kita yang seperti sekarang ini gitu? Terus yang berikutnya, contohnya kayak gini ya, saya punya sebelumnya saya merasa karena orang tua saya bekerja dua-duanya, jadi dulu itu saya ditinggalkan sama pengasuh. Nah, saya itu ketemunya paling ya ketika sarapan pagi sama malam. Nah, jadi rasanya itu mungkin sedikit banyaknya utang pengasuhan itu seperti itulah gitu. Bagaimana solusinya saya itu untuk menghilangkan yang seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan punya anak duanya ya. Yang satu sekarang 7 tahun, yang dua TKA 4,5 tahun. Jadi saya takut meninggalkan hutang pengasuhan kepada anak saya. Contoh, ketika si adiknya tuh udah mulai mengerti slot mainan, jadi abangnya itu selalu saya suruh mengalah. Mengalah, berbagi sharing. Abang 7 tahun. 7 tahun. Nah, berarti kan kejadian itu mungkin sekitar di umur dia 6 tahun atau 5,5 tahun tuh. Sharing abang. Nggak boleh kayak gitu. Jadi yang saya rasakan akhir-akhir ini si anak itu, si abang itu, setiap saya, karena kan saya juga yang namanya manusia kan belajar nih ayah. Saya belajar, saya baca. Ternyata salah sih didikan saya. Jadi bagaimana cara saya mengatasinya, karena rasanya impact itu udah mulai terasa. Setiap apapun yang saya tawarkan, abang mau apa? Terserah ayah aja. Abang mau ini enggak? Terserah ayah aja tuh. Jadi saya tuh pengen hutang pengasuh itu tidak terjadi pada anak saya. Nah, gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Itu peraturan berada. Jadi utang pengasuhan itu foto dulu. Masya Allah, panitia luar biasa.
pengasuhan itu apakah bisa kita rasakan kalau kita susah merasakan ya? Karena kita sudah tidak merasa itu utang pengasuhan. Karena itu sudah menjadi kepribadian kita, gitu ya. Jadi kan kadang ada tuh istri bilang, bang, ya Allah bang, kenapa kamu fight dong, fight? Gitu. Kadang-kadang kita jawab, itulah saya. Kamu terlibat apa enggak? Itu adanya saya. Karena itu udah ngerasa lagi ya. Karena itu sudah apa ya? Sudah masuk ke dalam diri saya, itu berubah jadi kepribadian kita gitu ya. Jadi bagi kita udah biasa aja ya. Nyebrang, ragu-ragu itu udah biasa aja. Ya ini saya, kalau kamu terima-terima, kalau enggak ya udah, gitu. Jadi sebenarnya yang paling merasakan itu adalah orang yang sama kita ya. Istri sebenarnya. Jadi kalau kita mau jujur bilang sama istri, Dek, semenjak kita menikah dan kamu sekarang sering kambuh asmamu tiba-tiba. Nah itu asma itu tiba-tiba karena utang pengasuh kita tuh ya. Tolong kamu jelaskan ke aku apa yang kamu nggak suka dari aku gitu ya. Kalau kita susah, apalagi kita yang sudah apa ya yang kita menganggap enggak ya itulah saya gitu ya gitu. Kalau saya orangnya lelet, saya ngomong ya begitu saya gitu. Tapi bilanglah ke istri karena yang paling merasa utang pengasuh itu orang paling sekitar kita. Bilang ke istri kamu jujur, apa yang kamu paling menderita nikah dengan aku? Istri bilang, abang nggak bawa senjata tajam kan? Gitu, maksudnya nggak ngamuk kalau saya ceritakan gitu ya bang. Nah, pertama bang, abang itu orangnya pecundang. Pecundang itu kalau ada yang salah dengan anak kita, abang itu safety player. Yang salah selalu aku. Gitu. Jadi abang itu orangnya nggak berani untuk bertanggung jawab. Nah, itu utang tuh ya. Karena orang paling dekat kita yang merasakan perjalanan kita dan kepribadian kita itu adalah dia. Itu satu. Kedua, abang itu orangnya nggak bertanggung jawab. Ngomong abang pinter, tapi abang nggak bertanggung jawab. Gitu. Kalau ada apa-apa, abang selalu ngeles. Apa-apa selalu ngeles gitu. Nah, aku juga yang akan membereskan itu. Ketiga, anak bilang ke istri, jangan sampai ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Nanti emosi kita. Yang tiga dulu aja. Nah, tiga dulu aja. Setelah kita dapat itu ya, kita bilang sama istri. Itu tadi saya bilang itu ya. Kamu adalah orang terbaik. Yang akan memperbaiki saya itu kamu yang terbaik. Gitu ya. Karena gini ya, di dunia ini kita tuh nomor 3 ya, yang banyak mengambil utang pengasuhan gitu ya. Salah satu yang utang pengasuh yang terbanyak itulah yang seperti ayah rasakan, saya rasakan gitu ya, soal ayah. Gitu. Kita nggak banyak mendapatkan ada peran ayah, terutama di usia 15 tahun gitu ayah, yang melatih orang bertanggung jawab seperti apa. Nggak ada sosok yang kita dapatkan. Fight itu seperti apa? Nggak, kita nggak dapatkan itu ayah. Gitu. Karena itu ada sosoknya ayah. Ayah kita adalah orang, kalau saya punya ayah, kami sangat miskin gitu ayah. Jadi ayah mau harus pergi ke hutan, pulang sekali 6 bulan. Kadang-kadang pulang itu nggak bawa apa-apa ya, karena memang nggak cukup apa gitu. Jadi pulang itu bawa emosi gitu lah ya. Nah, kalau saya bilang ke istri adalah, Dek, selesaikan ini, bantu. Indonesia itu yang paling merasakan utang pengasuhan itu, yang suami melakukan utang pengasuhan itu bukanlah anak dan anak perempuan, anak laki-laki, tapi yang paling merasakan itu istri. Jadi yang saya sebut ayah, tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sekali karena persoalan bukan karena persoalan kurang uang, tapi karena ada istri yang dibilang, abang, aku kuat nikah dengan abang, berapapun gaji abang, aku sudah kuat gitu. Aku tahu dari awal kita menikah, tapi aku nggak kuat dengan kepribadian abang. Gitu ya. Sekarang di Indonesia pernikahan itu orang bercerai, perempuan minta berpisah dengan suaminya bukan karena materi ya, tapi lebih dia menikah dengan anak orang laki-laki 40 tahun, tapi sikapnya seperti orang umur 25 tahun gitu ya. Nah, satu kalau saya ya adalah dari satu ayah, dua tadi misalnya istri bilang abangnya pecundang, abang nggak bertanggung jawab, bantu aku deh. Setiap ada persoalan yang aku mulai ngeles dari persoalan ini, aku lari dari persoalan, ada ingatkan aku. Secara ilmu karakternya ya, itu lakukanlah sepanjang 21 kali, atau kalau nggak bisa 30 kali, atau kalau nggak bisa 3 bulan ya, tapi intens. Secara ilmu karakter bisa berubah kepribadian yang tadi itu ya. Dari kita nggak bertanggung jawab, kita yang pecundang menjadi pejuang, dari yang suka flight menjadi fight, itu biasakan ya, intens saya. Istri yang melakukannya. Misalnya ada persoalan, kita sudah mulai ngeles ya, bilang, bang, enggak bang, abang berdiri, abang hadap, ya. Nah itu lakukan terus, lakukan ya, sebanyak 21 kali. Kata ilmu karakter mengatakan 21 kali, 30 kali, 40 kali, atau 3 bulan. Enggak beres juga, rupiah. Enggak beres juga, rupiah. Karena mungkin udah persoalan jin itu ya. Ya, kemudian yang terakhir ayah, sama yang seperti kita alami ya. Saya punya utang pengasuh yang paling saya takutkan itu adalah mewariskan utang pengasuh ini pada anak saya.
apalagi punya anak 0 sampai 7 tahun. Dia peniru ulang, Pak Ulu, tukang kopi yang sangat luar biasa gitu ya. Dia akan kopi gimana utang pengasuh. Persoalan sekarang, apa yang kita mau wariskan pada anak kita? Mewariskan hutang-hutang itu terus sudah barang itu tidak kan gitu ya. Kita sepakat betul bahwa kalau kita nggak mau mewariskan itu, kita selesaikan hutang itu gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya anak-anak kita sudah terlanjur melihat kita nggak bertanggung jawab gitu ya, dari kalau dia masih umur 7 tahun nggak ada masalah tuh ya. Bahkan gini ya, ini umur 0 sampai 7 tahun, ini ada umur 7 tahun. Tadi saya menyebutkan ini namanya restrukturisasi yang pertama. Anak ayah umur 7 tahun, ayah nggak punya kehangatan, nggak punya kelekatan di usia 0 sampai 7 tahun, ini masih memungkinkan untuk melakukan restrukturisasi ayah, mengulang. Kalau anak ayah lupa mengajarkan empati, tanggung jawab di sini, ayah bisa ulang umur 7 tahun, gitu ya. Satu lagi fasilitasnya adalah di umur 14 tahun, 15 tahun, namanya restrukturisasi yang kedua. Ayah bisa ulang ya. Tetapi ayah agak sulit kalau sudah 15 tahun ke atas. Itu kita sebut utang pengasuhan. Dia sudah menjadi kepribadian gitu ayah. Jadi kalau punya anak 7 tahun, menurut saya duduk berdua dengan pasangan kita. Ayo kita periksa anak kita. Bang, anak abang tuh gak tanggung jawab bang. Itu kita lupa nih bang. Kalau 7 tahun, 8 tahun, ulangi ayah. Taruh apa? Dia bilang taruh sembarangan. Kita bilang, nah mas, itu taruhnya di mana? Ulang aja terus ya, ulang aja terus, ulang terus. Nah kalau anak umur 14 tahun, 15 tahun, lupa kita mengajarkan ke laki-laki kepada anak laki-laki kita, masih ulang, bisa di restrukturisasi. Atau orang sering menyebutnya gini restrukturisasi atau reparenting, bisa diulang pengasuhannya gitu lah ya. Atau dibikin skema baru. Jadi skemanya tidak seperti itu ya. Kalau setiap dia nggak bertanggung jawab, ayah urus. Dibuat skema baru. Kalau selama ini dibiarin gitu lah ya. Karena apa? Karena ayahnya punya utang pengasuhan juga seperti itu. Gitu ya. Nah, ayah kita lakukan semacam ini. Apakah pertanyaannya ayah, apakah kita akan berhasil mengurus itu pada anak kita? Kalau utang pengasuhan, pekerjaan kita cuma satu ayah. Do the best, let's Allah finish. Tugas ayah tidak mengurus apakah ini berhasil atau tidak, itu urusannya Allah. Allah akan berikan hidayah atau Allah mudahkan, itu urusan ayah. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Ayah minta ampun, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, anak mau 7 tahun, saya nggak ngerti ayah. Saya belum tahu nah 78 seperti apa. Saya nggak pernah mendengarkan Al-Quran kepada anak saya jarang baca Al-Quran. Itu kita lakukan usaha ya. Kita perbaiki bacaan Al-Quran. Mulai sekarang kita baca Al-Quran. Maghrib dan Isya kita baca Al-Quran. Anak-anak mendengarkan, oh ayah sudah mulai, gitu lah Bapak Ibu ya. Gitu. Kita nggak apa kita lakukan gitu ayah. Gitu. Kita ikhtiar saja, do the best aja. Ayah bangun setengah sepertiga malam, ayah tahajud, ayah minta ampun sama Allah. Persoalannya berhasil atau tidak berhasil, wallahu a'lam bishawab. Bukan tugas kita. Begitu ya. Ya, gitu mungkin Ustaz ya. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi pertanyaan dari para ayah. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan oleh Ayah Irwan bisa menginspirasi kita semua dan menjawab semua pertanyaan. Baik, dari panitia ada link feedback yang akan diisi. Ada? Ada panduan mungkin Pak Sabtu. Jadi kita sesi tanya jawab ini bukan tergantung waktu, tergantung hadiah. Hadiah memang sudah nggak ada, jadi memang udah nggak boleh tanya gitu ya, karena hadiah nggak ada. Oh iya, memang hadiah udah nggak ada ya. Hadiah udah nggak ada. Jadi kita memang sistem reward ya. Iya jam 10 kita pindah ke warung kopi. Gitu ya, nggak warung kopi. Ya. Ayah mudah-mudahan Allah ini kan sekolah Allah akan memudayakan gitu ya. Pertemuan ayahnya akan rutin insyaallah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi gitu ya. Kita mungkin bahas yang kalau ini basic-basic ya ayah ya. Nanti kita bahas yang how to-nya gitu ya. Jadi misalnya ada persoalan di anak kelas 1 itu apa aja persoalannya, ayah bawa persoalan, kita diskusiin sama-sama. Gitu ya. Anak ayah kelas 2, ayah bawa pertanyaan dulu dari rumah apa. Tadi ada ayat 70, anak kelas 2, 70 pertanyaan kita bahas sama-sama. Gitu ya. Jadi biar kita pulang ada bekal gitu Bapak Ibu ya, gitu. Jangan sampai kita pulang istri nanya, "Bang, apa yang Abang dapat tadi?"
Apa? Dia bilang, aku dapat dari awal, aku dapat, pas akhirnya hilang semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Para ayah boleh dibuka HP-nya untuk di scan QR code yang di layar untuk mengisi lembaran feedback yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan sambil mengisi lembaran feedback, kami mintakan relawan mungkin dari para ayah untuk memberikan pesan dan kesan. Silakan. Iya. Ada hadiahnya juga. 2 orang, ya baik. Silakan, 1 orang pertama siapa? Silakan dengan bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa ketemu di sesi ini, sesi yang menurut saya luar biasa ya. Ilmunya, dan semoga kita semua para ayah bisa mengimplementasikan dengan baik dan benar. Baik, kalau dari saya materinya daging semua gitu Pak. Daging semua, dagingnya daging wagyu lagi. Baik, dan komprehensif gitu. Semua hampir keresahan ayah-ayah di sini mungkin bisa terjawab ya dari beberapa poin. Namun ya memang case pasti kita semua masing-masing memiliki gitu Pak. Ya sebagian besar sudah bisa mewakili dari keresahan-keresahan ayah ya, terkait dengan pola asuh, kemudian hutang pengasuhan. Mungkin hampir semuanya juga di sini merasakan ya hutang pengasuhan yang sebelumnya gitu. Jadi ya sangat bermanfaat bagi saya dan semoga pribadi saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah dapat di sesi ini dan semoga diberikan keberkahan dan pahala yang berlipat untuk Irwan yang telah memberikan berbagai materi yang komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. 1 orang lagi untuk pesan dan kesan ya pada Pak Nanda. Silakan Pak Sakti. Pak Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini, alhamdulillah luar biasa ilmu yang ayah Irwan berikan kepada kami semua yang para ayah. Semoga apa yang diberikan dapat berkah dan dapat kita implementasikan untuk kehidupan kita. Jadi seperti yang dikatakan ayah tadi, semuanya daging semua. Waktunya bisa dikatakan sedikit, tapi ada beberapa poin-poin penting yang ayah berikan kepada kami. Semoga kami para ayah bisa setelah ini membuat perubahan untuk mengasuh anak. Kebetulan anak saya di usia yang sangat 0 sampai 7 tahun ketiga-tiganya. Jadi beberapa poin mungkin bisa setelah ini akan membuat roadmap bersama istri ya. Apa yang akan kita siapkan dan apa yang akan kita kerjakan. Ya, kita memberi dapat tadi pendengaran yang baik kepada anak-anak kita, yang didengarkan anak kita yang hal-hal yang baik. Kemudian penglihatan, kita memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Terus kita hati ya, dalam surah An-Nahl ayat 78 tadi. Kemudian juga amanah-amanah ya, 5 amanah dari fisik ya, kita memberikan makanan, minuman yang halal, yang berkah pada anak kita. Memang kalau kita sudah memberikan itu yang tidak baik, mungkin tidak akan baik anak kita gitu. Kita sudah memberikan yang lurus gitu, tapi
anak kita tidak akan mendengarkan ya, maka jadi melenceng gitu. Terus spiritualnya, intelektual, emosional dan sosialnya. Jadi dicatat ya, kalau didengar saja kadang udah lupa. Jadi dicatat, setelah itu nanti kita sama-sama diskusi sama istri dan mempersiapkan apa langkah-langkah kita. Kemudian yang benahi tadi yang 3 itu spiritual kita, pernikahan kita, pengasuhan kita. Spiritual kita baikkan dulu hubungan kita pada Allah. Insya Allah Allah akan membantu. Kita sudah istiqomah, sudah ikhtiar dan berdoa untuk agar anak-anak kita tidak ada utang asuh ya kemudian hari. Jadi insya Allah Allah akan membantu kita. Itu udah janji Allah. Terus pernikahan, pengasuhan dan sebagainya. Pokoknya alhamdulillah semua materi-materi yang ayah berikan, semoga kami para ayah bisa implementasikan dan istiqomah. Kadang istiqomah ini yang susah. Kadang kita sudah tahu teorinya, tapi tidak konsisten untuk melaksanakannya. Ya semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleha dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesan dan kesan tadi. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti acara akan ditutup kembali oleh MC. Dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi pada Ayah Irwan. Daun selasih di tepi jalan diambil dari Pulau Penyengat. Terima kasih kepada Ayah Irwan. Semoga ilmunya berkah bermanfaat. Baik, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita undang Ayah Irwan lagi. Setuju ya? Baik, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama membersamai dan membawa acara ini. Saya kepada Allah saya mohon ampun, pada ayah semua saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Dan makan durian bersama kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah hadirin yang kami hormati, kalau sedih jangan keluh kesah, banyaklah doa supaya tenang dan sembuh. Sangat ampuh tutur kata ayah untuk anakmu yang sedang bertumbuh. Tibalah kita di penghujung acara seminar parenting spesial ayah hari ini. Terbang tinggi burung dara, terbang jauh hingga Maluku. Wahai ayah, kata-katamu bagaikan mutiara, berpengaruh besar seumur hidup anakmu. Kami berharap acara hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Perilaku tidak baik itulah maling. Jangan ditiru karena tak baik. Sentuhan ayah sangatlah penting agar anakmu jadi lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kepada ayah hebat dan ayah Irwan, terima kasih banyak. Bapak Fasil serta guru panitia yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Anak soleh penyejuk mata, didikan orang tua jadi permata. Semoga ilmu berkah berlimpah nyata, dengan ridho ilahi hidup akan tertata. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Mari kita tutup kegiatan sore hari yang berbahagia dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.